Nam Woo Hyun itu seorang penulis novel yang suka bikin cerita ringan, di mana penjahatnya pasti bakal mati. Suatu hari, setelah dia selesai nulis bab terakhir novelnya, dia dapat semacam surat yang bikin dia masuk ke dalam ceritanya sendiri. Dia jadi masuk ke tubuh si penjahat yang nasibnya tragis, yang dia tulis sendiri. Setelah kejadian itu, Nam Woo Hyun tiba-tiba udah ada di atas ranjang. Dia bingung banget sama sekelilingnya, bahkan badannya juga berasa beda. Pas dia jalan ke cermin dan ngeliat ke dalamnya, dia sadar, ada hal-hal yang kayaknya dia kenal, kayak rambut merah menyala yang serem ini, mulut yang licik, mata sipit tipis, yang menyembunyikan segala emosi. Nah, saat itulah, dia merasa kayak disambar petir. Dia ternyata masuk ke tubuh orang lain, dan orang itu adalah Arson Adele, penjahat paling kuat di novelnya. Yang bikin khawatir, dia cuma punya waktu beberapa hari sebelum dibunuh. Sebelum kita masuk ke situ, ini dia konteks tentang si penjahat ini. Jadi, keluarga Arson itu darahnya campuran, setengah iblis setengah manusia. Berkat kekuatan iblis di garis keturunan mereka, dulu mereka salah satu keluarga paling hebat di kekaisaran, tapi kemudian mereka jatuh dari kejayaan. Jadi, ada 6 keluarga yang kompak banget buat ngejatuhin Adele. Nah, dari situ aja udah jelas banget kenapa Adele milih jadi penjahat. Dia pengen balas dendam ke keluarga-keluarga yang udah ngehancurin hidupnya. Tapi sayangnya dia gagal total. Makanya, Adele yang asli sampai manggil si penulis novel buat minta tolong. Dalam hitungan hari, Adele bakal mati dengan cara yang menyedihkan gara-gara para ksatria dari 6 keluarga itu. Dan yang bikin tambah seru, sebenarnya Adele ini jago banget, bahkan kemampuannya lebih keren daripada tokoh utama di novel itu. Tapi, sekuat apapun penjahatnya, Woo Hyun nulis ceritanya, biar si penjahat nggak bakal bisa ngalahin tokoh utama. Apapun yang terjadi. Yang lebih parah, sekarang Adele bahkan nggak bisa pakai mananya. Coba aja. Woo Hyun tahu, kalau batasan yang dia kasih ke Adele, bakal jadi bumerang buat dia. Dia pasti nggak bakal bikin cerita yang kacau kayak gini. Ini bener-bener nggak adil buat si penjahat. Pas dia lagi ngomel-ngomel soal nasib sialnya, dia ngeliat surat yang sama kayak yang dulu bawa dia ke dunia ini. Ternyata, itu surat dari Adele yang asli buat Woo Hyun. Si bro berharap surat itu bakal kasih petunjuk berguna, buat dia mulai. Tapi kertasnya kosong banget, kayak beneran gak ada satu kata pun, terus tiba-tiba, muncul huruf-huruf ajaib di halaman itu. Pesan yang muncul adalah dari Adele asli ke penciptanya. Kalau Woo Hyun pengen tahu cara pakai kekuatan tubuh ini, Adele minta dia jawab dengan ya atau tidak. Tentu saja, Woo Hyun mulai ngomel lagi pas dia sadar kalau dia sebenarnya ngobrol langsung sama Adele. Orang yang bikin dia terjebak dalam kekacauan ini. Kertas itu terus maksa dia buat jawab ya, atau tidak. Akhirnya, si bro nyerah dan bilang ya. Sekarang Woo Hyun udah gabung, Adele jelasin kalau dia bakal jawab apa aja yang penulisnya tulis di kertas ini. Ada pertanyaan yang gratis, tapi ada juga yang bayar. Semakin penting pertanyaannya, semakin mahal harganya. Jadi Woo Hyun langsung nanya yang penting banget, gimana caranya balik ke dunia asalnya. Adele langsung jawab kalau itu nggak mungkin. Ya, Woo Hyun udah agak nyangka sih, jadi dia udah siap sama kabar buruk itu. Terus, dia nanya yang lebih realistis. Gimana cara pakai mana, dan aktifin kemampuan uniknya Adele? Ternyata pertanyaan ini gratis. Adele langsung nempelin pengetahuan itu ke otaknya Woo Hyun, kayak download file gitu deh. Begitu itu kejadian, Woo Hyun mulai ngerasa mana ngalir di badannya. Nah, kemampuan pertama, dari tubuhnya Adele itu bisa ngambil 5 indera orang lain, namanya kegelapan. Terus ada juga kekuatan buat nahan lawan pakai aura, namanya niat membunuh. Pas Woo Hyun aktifin itu, dia bisa ngerasain tuh efeknya. Jadi agak seneng deh dia. Setidaknya sekarang dia bisa nahan orang biasa, meskipun belum bisa nahan ksatria atau tentara terlatih. Nah, kemampuan terakhir yang paling keren dari Adele itu adalah transfer posisi. Position transfer 1 ini bikin dia bisa tukeran tempat sama benda yang dia pilih. Kayak jurus pamungkas, buat nyerang tiba-tiba, gitu. Begitu dia aktifin, ada semacam sihir aneh yang muncul. Tanda kalau kekuatannya beneran jalan. Tapi, belum keren banget sih. Dia cuma bisa tukeran di jarak 20 yard persegi aja. Agak kurang greget kalau dibandingin sama kekuatan Adele di cerita aslinya. Tapi kalau dia latihan terus setiap hari, pasti bakal makin jago. Jadi, dia mutusin buat coba-coba tukeran tempat sama baju ziroh yang ada di dekat situ. Begitu dia aktifin, dia langsung hilang dari tempatnya. Baju zirahnya muncul di sana. Pertukaran berhasil, tapi si bro nggak mendarat dengan mulus. Kayaknya dia butuh latihan lebih banyak nih.
Sementara itu sekelompok ksatria jalan menuju rumahnya, siap buat ngambil nyawanya. Di estet keluarga Arson, para ksatria itu akhirnya sampai di tujuan. Mewakili Leon County dengan mata yang penuh tekad, Kapten Phelps dapat info dari pelayan Adele kalau si penjahat lagi istirahat di kamarnya. Para pelayan khawatir karena Adele nggak bergerak sama sekali selama berhari-hari, dan dia ngunci diri di dalam. Tanpa basa-basi, Phelps dan anak buahnya langsung masuk buat ngadepin target mereka. Ada seseorang yang santai aja sambil mengomentari misi kapten yang kejam buat ngehabisin seorang pemuda. Tanpa dengerin omongan Adele, Phelps cuma nyuruh anak buahnya buat langsung ngehabisin si anak itu. Tapi mereka nggak siap sama kemampuan pindah posisi si anak kita ini, yang bikin dia bisa tukeran posisi sama benda apa aja dalam radius tertentu. Pas ngincar pedang ksatria yang mau nyerang dia, si anak ini aktifin kemampuannya dan maju nyerang sambil bawa pedang ksatria itu. Serangan tak terduganya kena sasaran, nyabet lawannya, dan bikin Phelps sama anak buahnya kaget. Setelah mundur dari pembunuhan pertamanya, penjahatnya cuma nunggu aja siapa lagi yang berani ganggu dia. Phelps masih pede banget sama anak buahnya, dan nyuruh mereka buat nyerang si penjahat langsung. Pertarungan pun dimulai, tapi bukannya nekat nyerang langsung, Adele malah pecahin jendela dan lompat. Dia juga pinter banget pakai kemampuannya, dia lempar pedang ke tanah dulu. Terus, dia aktifin kemampuan pindah posisi pas banget buat gantiin dirinya sama pedang itu. Jadi dia bisa ngindarin jatuh dari ketinggian, dan kabur dengan aman. Selanjutnya, dia harus kabur ke hutan keluarganya Arson. Waktu dia masuk ke dalam hutan pun berhenti. Phelps nyuruh anak buahnya buat ngejar target mereka. Dan pastiin kalau targetnya udah beres. Sekarang kita pindah ke hutan yang terbakar. Tempat si bocah kita ngos-ngosan, dan kakinya berusaha keras buat menjauh sejauh mungkin. Masalahnya, walaupun dia berhasil kabur dari wilayah ini, si bocah tahu kalau ujung-ujungnya cuma kematian yang nunggu. Makanya, daripada kabur dari wilayah ini, dia berencana buat pakai gerbang di hutan buat masuk ke alam iblis. Alam iblis lagi babak belur gara-gara perang lawan manusia, jadi dia berharap mereka bakal terima bantuannya di saat-saat genting, meskipun dia sendiri manusia. Jadi awalnya rencananya begitu, tapi Phelps sama para ksatrianya udah nyampe duluan, dan mereka nyebar buat nyari dia. Untungnya, si penjahat masih ngumpet, tapi dia kesulitan banget nemuin lokasi pastinya gerbang itu. Dia udah punya gambaran kira-kira gerbangnya di mana, malah nginjek ranting, dan langsung bikin suara bising. Phelps sudah gak mau main-main lagi, dan ngeluarin kekuatan gede banget buat ngancurin semua yang ada di jalannya. Dia akhirnya nemuin targetnya, dan ini berita buruk buat si bocah, apalagi dia cuma punya 2 kali kesempatan pindah posisi lagi. Prioritas dia sekarang adalah nemuin gerbangnya daripada harus berantem. Tapi di titik ini, penulis yang ada di dalam tubuh Adele mulai merasa gak nyaman. Makanya dia ngobrol sama roh asli Adele, dan nanya di mana letak gerbangnya. Karena ini info rahasia, ada harganya, yaitu 100 koin emas, atau peninggalan spesial dengan peringkat A atau lebih. Penulisnya benar-benar kesal, karena harus negosiasi kayak gini di tengah-tengah lomba melawan waktu demi hidupnya. Sayangnya, serangan terbaru Phelps berhasil mengenai si tokoh kita, dan dia terpental ke pohon. Saat dia terkapar, kapten yang kejam itu siap dengan pedangnya, sambil bertanya-tanya, apakah penjahat mengerikan itu benar-benar berpikir bisa hidup kalau kabur. Dengan senyum seram di wajahnya, Phelps bilang kalau Adele bakal tamat hari ini. Meski terluka, si cowok muda ini jawab dengan pede. Dia gak tahu banyak hal, kecuali satu hal, dia niat banget buat bertahan hidup. Nyadar kalau dia udah di ujung tanduk, Adele bangkit buat ngeluarin jurus pamungkas lawan musuhnya. Phelps sebel sama kegigihan Adele, walaupun dia salut sama setengah iblis ini yang bangga jadi kepala keluarganya. Sebagai balasan, Adele ingetin dia kalau ksatria kayak kapten dan anak buahnya gak seharusnya ngerasa punya harga diri pas lagi ngeroyok anak kecil. Bro ini kayaknya udah bener-bener nekat banget, dia bilang ke Phelps buat ganti karir jadi pengasuh anak aja. Waduh, itu sih bakal butuh es batu banyak banget buat mendingin suasananya. Si kapten yang udah kena pancing, langsung nunjukin pedangnya ke targetnya, sambil bilang dingin-dingin gitu kalau dia udah gak bakal ragu buat jadi kejam. Dia berencana buat nusuk hati anak itu pakai pedangnya. Phelps langsung nyerang buat ngasih serangan mematikan, gak tahu kalau momen ini tuh yang ditunggu-tunggu sama si anak kita. Dia langsung ngeluarin catatan spesial yang dia pakai buat komunikasi sama Adele dan nempelin ke pedangnya Phelps. Mungkin kalian bingung ya sama apa yang lagi kejadian. Wah si jagoan kita emang pinter banget, dia pakai artefak spesial lawannya buat bayar, supaya bisa tahu jawaban dari pertanyaannya.
Ini bikin dia dapet yang dia mau dan juga ngambil senjata milik Vels. Adele kelihatan seneng banget, kayak senyum hahaha kena deh lo gitu, sementara pedang si kapten malah hancur jadi abu, bikin dia kaget setengah mati. Posisi gerbang iblis akhirnya ketahuan sebagai hadiah dari artefak itu, dan si jagoan kita langsung pakai jurus pindah posisi buat kabur. Vels coba ngehentikan dia, tapi si kapten yang gak becus itu malah kehilangan kesempatan. Penjahatnya berhasil kabur buat cari gerbang spesialnya. Akhirnya nemuin gerbang yang memancarkan energi gelap berwarna merah, Adele berhasil mencapai tujuannya. Tapi si Vels ini kayak kecoa aja, susah banget dibasmi. Dia ngelempar batang kayu ke arah Adele, dan pas banget mau kena kepala Adele. Dia langsung aktifin kemampuan pindah posisi terakhirnya, sambil janji bakal ketemu kapten lagi suatu hari nanti. Vels kesel banget karena sasarannya kabur ke alam iblis, tempat yang cuma ada kegelapan di sana. Beberapa waktu berlalu, kita lihat Adele duduk sendirian sambil ngemil daging. Dia mikir udah berapa lama sejak dia berhasil ngelewatin gerbang dan masuk ke dungeon. Sekarang tinggal nunggu Adele balik aja. Dungeon ini sebenarnya adalah dungeon buatan manusia yang dibikin pakai ilmu hitam rahasia. Sekarang dia rada kaget nemu dendeng di atas tempat tidur yang ada di sini. Adele penasaran, mungkin itu sengaja dipakai buat jaga harta karun gitu. Terus, ada penghalang spesial, yang bisa mantulin senjata, kalau diserang dari depan. Ada juga penjaga batu di sini, yang bikin asal-usul dungeon buatan manusia ini makin misterius. Penjaga batunya sendiri kelihatan seram. Dan bahkan Adele tahu kalau dia nekat ngelewatin penghalang buat ngelawan penjaga itu, dia bakal kena tamparan. Jadi dia nggak bakal coba-coba. Akhirnya, catatan spesial itu bersinar saat Adele yang sebenarnya ngobrol sama si penulis, ngasih tahu kalau ada hukuman, karena dia ngakalin aturan harga. Soalnya dia coba pakai pedangnya Vels buat dikorbanin. Trik ini nggak bakal bisa dipakai lagi setelah ini, tapi si penulis sendiri ngerasa aneh banget bisa pakai cara itu sama sekali. Terus, dia juga nggak kena hukuman gara-gara itu. Tiba-tiba, perhatian si penulis tertuju ke batu yang kelihatan beda dari yang lain di tembok. Pas dia berinteraksi sama batu itu, dia sadar kalau cuma berkat kekuatan Adele dia bisa lihat hal-hal tertentu. Suara tegas berbicara padanya saat dia berinteraksi dengan batu itu. Bilang kalau dia nggak punya hak buat pakai fungsi ini. Si bocah kita curiga banget kalau batu ini pasti kunci buat mematikan penghalang itu. Soalnya dia nggak bisa pakai. Dia berencana pakai cara lain buat kabur. Lewat penghalang, dia lihat ada batu yang mungkin jatuh dari tubuh penjaga batu. Meski cuma batu, ini bisa berguna banget. Dengan mengaktifkan kemampuan pindah posisi, si penulis tukeran tempat sama potongan batu itu. Keluar dengan aman, tanpa perlu aktifin fungsinya. Tapi nih, si cowok ini terlalu asyik sama kegembiraannya sampai lupa sama si naga batu iblis yang ada di luar. Si makhluk itu mengaum di depannya, bikin dia sadar buat hati-hati. Lalu adegan pindah ke kastil iblis di dunianya, di mana kepala keluarga beruang, Creed, lagi ngeliatin pelayannya yang sibuk kerja. Dia bilang mungkin gara-gara usaha penyerbuan anaknya, orang-orangnya jadi lembur. Creed bingung gimana ngatasin situasi ini. Soalnya kalau anaknya berhasil, dia bakal dapet izin buat masuk Saitan, yang katanya sekolah demonik gitu. Dan meskipun Creed kasih perintah tegas buat dia gagal, dia bakal ngelawan keputusan ayahnya sih. Soalnya, anak perempuannya bener-bener pengen banget balas dendam sama manusia jahat yang udah ngebunuh ibunya. Duh, beban yang berat banget buat cewek seumur dia. Tapi ya, ayahnya khawatir dia bakal kesulitan di sekolah iblis yang kejam. Tiba-tiba, salah satu pelayannya datang ngasih tahu ada masalah. Creed jadi kesel banget, karena pikirannya terganggu. Si pelayan minta maaf dengan takut-takut, terus ngasih tahu kalau ada berita tentang orang asing di tempat tersembunyi. Mereka nemuin beberapa jejak energi dari orang yang udah buka pintunya, yang bikin semua orang bingung banget. Terus, siapa orang ini juga masih misteri. Satu-satunya, yang mereka tahu adalah, dia sempat coba-coba mainin fungsi pintu dari dalam. Ini bikin si ketua demon jadi mikir-mikir. Dia penasaran. Jangan-jangan manusia ini dipanggil lewat gerbang iblis waktu perang besar dulu. Tapi dia mikir, paling juga orang ini bakal mati, jadi nggak penting-penting amat. Yang penting sekarang, dia cuma peduli anaknya bisa lulus ujian dengan baik. Creed malah mikir, siapa tahu bisa dapat sekutu dari pihak manusia kalau semuanya berjalan lancar. Nah, balik lagi ke si bocah kita yang langsung nyesel udah keluar dari domain, dan buru-buru balik lagi ke dalam demi kebaikannya sendiri. Si cowok ini jelas nggak nyangka bakal dimakan serigala hidup-hidup. Makhluk itu lagi melototin dia dari luar, sementara si penulis baru sadar betapa parah situasinya.
Bahkan kalau dia bisa lolos dari penghalang, itu cuma bakal bikin dia dalam bahaya banget. Tiba-tiba, si penulis dapat pencerahan. Serigala itu terbuat dari batu. Artinya, kemampuannya mungkin bisa dipakai. Dia aktifin lagi kemampuan pindah posisi, nargetin serigala batu di luar penghalang. Rencananya berhasil banget, bikin monster itu kejebak di dalam, dan dia bebas dari genggaman penghalang. Si serigala butuh waktu lama buat nyadar kalau dia terjebak di dalam. Meskipun udah nyoba berkali-kali, dia gak bisa ngelewatin penghalang itu. Adele buru-buru kabur dan nyari jalan keluar, tiba-tiba, Bro ketemu makhluk menyeramkan lainnya dari abis. Dia cepet nyadar kalau di setiap level ada misi, dan serangga raksasa ini kelihatan lebih menakutkan daripada serigala yang baru aja dia hindari. Yang lucu Adele terus-terusan pakai kemampuan pindah posisinya buat ngerjain makhluk-makhluk itu, ngebuat mereka terjebak di dalam terus. Karena mereka gak bisa bergerak, dia bisa banget manfaatin kekuatannya sampai maksimal. Akhirnya sampai juga di tahap akhir dari domain tersembunyi, ada suara yang tiba-tiba menyambut dia, ngucapin selamat karena udah sampai di rintangan terakhir. Suaranya ramah banget, apalagi buat manusia kayak Adele. Si penulis ngira ini pasti ruangan bos, dan apa yang dia lihat bener-bener bikin ngeri. Ada aura ksatria kematian, yang lagi pamer baju zirahnya yang super kinclong. Dari kekuatan yang keluar dari tubuhnya, Adele ngebandingin kekuatannya sama Kapten Fels. Si bos ini bahkan gak sempet ngobrol sama ksatria kematian itu, langsung aja dia nge-spam kemampuan transfer posisinya. Sebelum monster bosnya sempat nyelesain kalimatnya, si malang ini udah kejebak di dalam penghalang. Adele melangkah maju, dan akhirnya nemuin kotak harta karun yang dia cari. Tapi, ternyata kotaknya beda dari yang dia bayangin. Ada ornamen spesial yang terukir di situ. Ornamen naga hitam ini ternyata mewakili keluarga iblis paling top. Di antaranya, ada keluarga malas, nafsu, rakus, marah, iri, dan terakhir serakah. Simbol naga hitam ini mewakili keluarga beruang, yang artinya dosa kesombongan. Ini juga keluarga yang dipimpin sama Creed. Tentu aja penemuan ini aja udah jadi ancaman buat si Adele. Dia coba peruntungan dengan buka kotaknya buat cari jalan kabur. Yang penting sekarang buat dia adalah kabur dari dunia iblis ini. Tapi, pas dibuka, malah ada kabut hitam yang keluar dari kotaknya dan nyerang mukanya. Energi gelap itu maksa masuk ke dalam dirinya. Tenang, bukan kayak gitu maksudnya, cuma masuk ke dalam aja. Komentar pasti bakal rame nih soal ini. Karena nggak bisa nahan energi gelap itu, Adele teriak kesakitan, karena badannya sakit banget. Akibatnya parah sih, kayak kepalanya meledak jadi jutaan keping. Tapi ternyata nggak gitu, soalnya dia bangun lagi, dan ternyata masih baik-baik aja. Matanya berubah karena cairan hitam itu nyerangnya, dan ngasih dia mata superbia. Kemampuan mata spesial yang bikin penglihatannya makin jago, dan cuma aktif setelah dia ngalahin musuh. Sekarang Bro ngerasa dia nggak terkalahkan karena bisa ngadepin puluhan musuh sekaligus. Dia kagum sama keputusannya buat datang ke dunia iblis ini. Dan dari sini, dia siap-siap buat apa yang bakal datang. Di depan peti ada pintu raksasa. Adele mikir gimana dia harus bertindak soalnya bakal ada banyak pasukan yang siap nangkep dia di luar. Keluar sama aja kayak ngajak mati, jadi dia harus mikir cara lain. Dia sempet mikir buat nyerah secepat kilat. Yang lucu sih, tapi itu juga nggak bakal berhasil. Masalahnya sekarang, dia itu dari keluarga pembakar, dan begitu para iblis tahu soal dia, mereka bakal ngehabisin dia. Jadi dia buru-buru nutupin lambang di lehernya. Sementara itu, si Death Knight dari tadi lagi sibuk nabrakin pedangnya ke penghalang sambil minta dibebasin. Si Death Knight yang lagi bingung kasih tahu dia kalau sang putri bakal datang. Tapi tentu aja, Adele nggak tahu siapa itu. Saat itulah, dia baru nyadar kenapa ada tempat tidur batu dan daging kering di tempat tersembunyi ini. Ternyata tempat ini tuh arena latihan buat keluarga besar buat ngelatih anak-anak mereka. Yang penting banget buat dia adalah tahu apa yang sedang dia hadapi. Jadi, dia langsung ambil catatan spesialnya buat ngobrol sama Adele yang asli. Si penulis nanya siapa karakter yang paling dekat sama dia sekarang. Lagi-lagi, jiwa Adele minta pengorbanan buat kasih jawaban. Sayangnya, si penulis lagi kepepet nih, jadi daripada bayar pakai emas atau artefak, dia malah pakai 100 poin mananya. Cara yang lumayan brutal sih. Akhirnya, jawaban dari pertanyaannya terungkap, dan orang yang paling dekat sama Adele ternyata Rene sendiri, yang merupakan anak cewek bungsu dari kepala iblis keluarga Bears. Wah, si cowok kita lagi kena batunya nih. Dia baru sadar kalau nggak mungkin bisa ngalahin cewek itu. Mata superbia yang dia curi itu sebenarnya hadiah buat cewek itu setelah selesai latihan.
jadi dia benar-benar nyolong prestasi orang lain. Karena cewek ini Adele, punya banyak kekuasaan di pasukan iblis, dia yakin banget bakal ngancurin penjaga batu dan muncul di depannya. Dan bener aja, Rene motong-motong Death Knight dan akhirnya berhadapan langsung sama si manusia ini. Dengan nada serius, dia nuntut tahu siapa cowok ini, sambil sadar kalau emang gak ada jalan keluar dari situasi ini. Adele akhirnya mengalah dengan berlutut di depannya. Dia sebenarnya memanipulasi dengan bilang kalau dia berhasil menyelesaikan domain tersembunyi dan jadi layak. Tapi si putri iblis ini beneran marah banget dan gak mau terima begitu aja. Sambil keringet dingin, karena tahu bisa aja mati di sini, si penulis bohongin dia, bilang kalau dia itu seharusnya jadi pengawalnya yang ditugaskan sama ayahnya. Dia juga lega, karena si putri belum nyadar kalau dia punya Eye of Superbia. Dengan tatapan gak percaya dari si putri, dia ngejek kalau dia kelihatan lemah banget buat jadi pengawal. Adele menekankan kalau dia sebenarnya cukup hebat meskipun kelihatannya gak meyakinkan. Dan dia pelan-pelan mulai merasa optimis dengan pertemuan ini. Dia menurunkan pedangnya dan tertawa. Buat dapetin kepercayaannya, Adele ganti posisi dengan pedangnya dan bikin Rene kaget dengan muncul di depan matanya. Tapi dia nggak nyerang, cuma nanya, apakah dia terkesan dengan kemampuannya. Rene pegang tangan Adele sebelum tiba-tiba pergi. Dia nggak ngomong apa-apa, bikin Adele bingung mikir apa yang dia pikirin sekarang. Sambil santai, dia bilang mereka harus pergi bareng karena patriarknya udah nungguin kedatangannya. Cowok ini emang jago banget nge-gaslight, parah. Adele juga bilang kalau dia bakal ngurusin tugas lain yang dikasih sama ayahnya. Di dalam, dia tahu dia harus cepet-cepet kabur atau bakal tamat riwayatnya. Akhirnya, dia buka pintu, bikin Rene kaget lihat ayahnya. Dia nggak nyangka bakal ketemu ayahnya di situ sama anak buahnya. Creed malah jadi penasaran sama situasinya, dia tertarik sama manusia ini. Sementara itu, si anak kita ini lagi mikir keras soal hidupnya, karena sekarang dia harus cari alasan buat nipu ayahnya Rene juga. Dia bakal habis kalau ketahuan apa yang dia lakuin, tapi anehnya, Creed belum ngapa-ngapain. Creed ngobrol sama anaknya dan nanya apakah dia sudah bersihin tempat itu. Setelah dia bilang udah, si patriark meminta manusia itu untuk mengikutinya. Gak tahu apa yang bakal terjadi, si penulis mikir-mikir apa yang bakal terjadi selanjutnya. Dia cepet-cepet ikut, dan dia gak bisa lagi lihat catatan khusus itu karena dia gak punya cukup mana atau barang buat ditukar. Begitu sampai di dalam mansion keluarga beruang, Creed ngasih isyarat ke yang lain buat balik ke kamar masing-masing. Seneng banget dia dapat kesempatan buat kabur, Adele seneng banget dalam hati. Tapi, itu sebelum dia sadar kalau ada penjaga yang diem-diem nyintain dia kalau dia coba ngelawan perintah. Di kantornya, Creed ketemu anak perempuannya, menekankan kalau Rene udah berhasil menyelesaikan tugas terakhirnya, tapi dia masih pengen Rene yakin sama keputusannya buat masuk sekolah pelatihan. Rene mantap mau pergi, dan jawab iya. Creed jadi diem sebentar, terus nanya soal manusia yang dia temuin di tahap hadiah. Rene inget gimana cowok itu bikin dia kaget dengan kekuatannya, dan dia bilang kalau orang itu kuat banget. Ini bikin si bapak seneng jadi dia penasaran sama manusia misterius itu. Dia akhirnya setuju anaknya masuk sekolah Saitan. Sementara si Creed, dia malah gak mikirin anaknya sama sekali. Dia lebih terkesan sama manusia yang masuk ke wilayah itu sendirian dan berhasil menyelesaikannya. Apalagi dia juga berhasil dapatkan Eye of Superbia, dan ya, ini menunjukkan kalau dia tahu kalau si tokoh kita punya benda itu. Akhirnya, pendapat Rene jadi konfirmasi paling meyakinkan yang bisa dia dapatkan. Semua faktor ini mengarah ke satu hal. Dia bisa memanfaatkan manusia ini untuk keuntungannya. Sementara itu, si penulis yang bingung bertanya-tanya berapa lama lagi dia harus menunggu mereka selesai. Akhirnya, manusia itu dikasih petunjuk ke ruangan patriark. Dia muncul di depan Creed, yang menatapnya dengan pandangan galak. Adele udah ketakutan banget sama apa yang bakal terjadi, dan dia penasaran gimana sih si demon patriark bakal ngatasin ini semua. Dia nanya kenapa Creed ngizinin dia buat hidup. Si patriark malah senyum-senyum creepy, sambil ngomel-ngomel, karena Adele berani banget nipu anaknya sampai level yang luar biasa. Terus dia ngeluarin aura yang gila banget, bikin Adele harus tunduk di bawah tekanan itu. Adele sadar kalau si patriark nggak berniat buat bunuh manusia ini, dan Creed malah ngerasa ini lucu. Setelah ngelepas tekanannya, dia ngasih kesempatan Adele buat tenang lagi. Tapi Adele masih panik banget gara-gara pengalaman barusan. Creed terkesan banget sama kepintaran manusia ini dan nanya siapa namanya. Adele jawab namanya,
Tapi gak nyebut soal keluarganya. Terus si pemimpin ini pakai kekuatan iblisnya buat ngatur tubuh si manusia. Nah di titik ini, si bocah bener-bener bingung. Dan gak tahu si pemimpin ini mau apa darinya. Creed nyuruh dia buka mulut. Tunggu dulu. Si pemimpin iblis bilang kalau yang dia harus lakuin cuma lanjutin cerita yang tadi dia ceritain ke anak perempuannya. Pas lagi begini, ada energi gelap yang masuk ke mulut si bocah. Bikin dia kayak tersedak dari dalam. Creed ngingetin kalau racun di dalam tubuhnya bisa bunuh manusia itu seketika. Kalau dia coba-coba bohongin mereka. Adele sampai terbatuk-batuk karena kaget, sementara Creed dengan santainya bilang kalau dia bakal kasih Adele tempat tinggal yang enak buat nanti kalau ada perintah lagi. Pertemuan yang cuma satu arah ini selesai dengan Adele yang gak bisa ngomong apa-apa. Di adegan berikutnya, Adele ditunjukin tempat tinggal barunya. Sayangnya, Adele gak punya banyak pilihan selain nerima rumah kumuh yang dikasih ke dia. Dia cukup lega karena nyawanya masih aman untuk sementara, meskipun rasanya kayak dia cuma dijadiin alat aja. Selain itu, penulis juga senang karena dapat pengakuan dari patriark, yang mungkin bakal bawa keuntungan buat dia di masa depan. Ngomongin soal tujuannya, si Adele ini harus ngelakuin sesuatu buat ngusir racun yang ada di tubuhnya. Dengan pinter, dia pakai kemampuan pindah posisinya buat ngeluarin racun itu. Dia nggak bisa bayangin deh kalau ada barang lain yang kepindah dari tubuhnya. Tapi ya udah, Adele nggak mau bunuh makhluk beracun itu, soalnya nanti bisa bikin si bos demon tahu. Makhluk itu bangun karena suplai mananya terputus. Akhirnya, Adele tumbang di kasurnya, ngerasa lega karena racunnya udah nggak jadi ancaman lagi. Si makhluk kecil tidur nyenyak di sampingnya. Dia hampir tidur ketika jendela status muncul, bikin dia kaget, karena ada peningkatan kemampuan. Position transfer. Naik ke level 2, tapi biaya mananya terlalu berat. Adele mikir, ada nggak ya cara buat nambah kapasitas mananya biar dia bisa bersaing sama karakter utama cerita? Ternyata, ada cara buat mencapai itu. Lalu, adegan beralih ke wajah Rene yang datar banget pas dia nggak setuju sama rencana si cowok. Selama 3 hari terakhir, dia terus ngawasin Rene. Kasian bro kayak di ghosting di dunia nyata, parah banget situasinya. Penulisnya mikir, mungkin dulu dia punya kepribadian yang lebih ceria. Tapi gara-gara kehilangan ibunya, dia jadi dingin dan agak kejam gitu. Bahkan penulisnya sendiri merasa kasihan sama dia. Para pelayan keluarga besar manggil Adele dan Rene, soalnya Creed mau ketemu mereka. Adele mikir pasti ini ada hubungannya sama Rene yang mau masuk sekolah iblis di Citan. Meskipun dia udah jago banget sampai bisa nyelesain tempat rahasia, Citan itu levelnya beda lagi guys. Creed bilang ke anaknya kalau dia ditakdirkan untuk mati setelah beberapa waktu, dan kalau itu kejadian, dia nggak bakal bisa capai tujuannya. Ini bikin Rene jadi kecewa dan sedih banget. Sementara itu, Adele di sini ngerasa kayak orang ketiga di obrolan orang tua sama anak. Dan bikin kaget, si bapak demon malah minta bodyguardnya buat jagain dia biar aman. Si cewek malah nolak mentah-mentah. Lucu banget, padahal dia rela ngorbanin tujuannya sendiri cuma biar jauh dari cowok kita ini. Nah, soal Saitan, itu satu-satunya sekolah tempat pewaris-pewaris top dari berbagai dunia demon ngumpul. Mereka sering banget ribut sama sekolah kerajaan tempat para tokoh utama. Dan di cerita aslinya, Rene emang udah ditakdirkan buat ketemu ajalnya, gara-gara konflik ini. Ini tempat paling buruk di dunia, karena kematian di sana cuma soal waktu buat para iblis. Meski begitu, Rene siap banget buat kesana. Nah kalau Adele, dia malah mikir itu tempat yang pas banget buat nambah kekuatan dan jaringan pertemanannya. Soalnya, karena dia yang nulis ceritanya, dia tahu banget kejadian-kejadian yang bakal terjadi di sekolah itu. Dengan penuh percaya diri, Adele setuju buat pergi, tapi dia punya satu permintaan terakhir. Si penulis minta sesuatu yang berhubungan sama mana, yang bikin sang patriark iblis geli, soalnya dia pikir si manusia bakal nego buat lepas dari racun. Untungnya. Pasas, Creed masih belum ngeh kalau Adele udah nggak ada racun di tubuhnya. Creed ngomel-ngomel tapi mikirin permintaan Adele. Sekarang mereka sendirian, Adele penasaran apa yang bakal ditawarin si bapak demon buat dapetin mana. Creed bilang kalau harta yang satu ini bagian dari warisan keluarganya jadi dia pengen urusan ini dirahasiain. Ngerti kalau mana dari manusia itu nggak seberapa, si bapak demon siap kasih kekuatan biar Adele bisa bertahan demi anak perempuannya. Creed ngumpulin energi demonnya dan bilang kalau dia bakal ngajarin teknik kultivasi keluarganya ke manusia. Yang bikin Adele bingung banget dan bikin dia kaget setengah mati. Si bapak iblis minta tolong sama dewa iblis buat ngasih kekuatan iblis ke manusia. Creed selesai mantranya dan badannya jadi penuh energi ungu ala iblis.
Si Bapak Iblis senyum puas, kagum sama si Creed, yang ternyata kuat banget mentalnya, tetap waras meski dapat kekuatan gede. Adele jadi tahu kalau teknik kultivasinya bakal bikin dia bisa dapat mana langsung dari Dewa Iblis. Artinya, dia sekarang punya penyimpanan mana yang super gede banget. Creed nyadar kalau keluarga si manusia punya hubungan sama 7 dosa mematikan. Meskipun si manusia pura-pura nggak tahu, si Demon Patriarch bilang dia nggak khawatir bakal ada rencana pengkhianatan dari si manusia. Soalnya, si cacing racun bakal ngurus semuanya kalau ternyata si manusia beneran mata-mata. Si penulis lumayan kaget pas tahu kalau keluarga setengah demon ini berhubungan sama 7 dosa mematikan, padahal dia, sebagai penulis, nggak pernah masukin detail ini di cerita aslinya. Creed nyuruh dia pergi, dan di adegan berikutnya, kita lihat si bocah di hutan lagi meditasi sendirian. Dia yakin tempat ini cocok buat latihan kekuatannya. Kadang-kadang, ngatur mana itu bisa bikin kita jadi kacau. Meditasi biasanya bikin tenang dan damai, kan? Tapi nggak buat orang ini. Dia malah tegang banget, minta bantuan dari Dewa Iblis, sambil mikir kalau dia nggak bakal bisa pakai mana manusia lagi setelah ini. Tapi ya gimana, dia nggak punya pilihan lain, harus berjuang buat bertahan hidup. Ada mata seram menatap dia dari langit. Dewa Iblis itu nganggap manusia ini kotor dan memalukan, bahkan sampai teriak marah, karena dia bawa darah seorang pengkhianat. Lucu deh menurutku, si Adele ini bisa cerdas tapi lamban juga. Dia malah nanya ke Dewa Iblis beneran gak sih dia ini penguasa para iblis. Di dunia ini, ada dewa yang dikenal sebagai dewa kesombongan. Adele nanya apakah dia bakal selamat dari pengalaman ini. Si Dewa Iblis bilang kalau dia mau Adele mati ya udah dari tadi juga. Tapi anehnya, dia milih buat nggak bunuh Adele. Soalnya, entah kenapa, dia ngerasa ada perasaan aneh, kayak saudaraan sama Adele. Makanya dia mau bantu manusia dengan ngasih tanda kesombongan. Ini tuh kayak lambang kekuatan si dewa kesombongan. Tapi, si dewa ngingetin Adele, buat gak kebablasan sama kekuatan ini, soalnya bisa bikin dia gila. Sekarang Adele punya kekuatan dewa, meningkatkan peluangnya buat bertahan hidup di dimensi yang kayak neraka ini. Di titik ini, dia ngerasa kalau seluruh tubuhnya bakal penuh sama bekas luka dan tato. Tiba-tiba, penulis ngerasa ada yang lagi ngintip dia dari belakang. Rene ketahuan, dan mereka berdua kaget banget. Ini bener-bener buruk buat dia, soalnya ayahnya Rene jelas-jelas nggak mau dia tahu soal ini. Dia nyebut kata Dark Piece, yang bikin si penulis bingung. Lompat ke sebulan kemudian, Adele udah latihan terus-terusan, dan persediaan mananya udah 3 kali lipat dalam waktu latihan yang singkat itu. Dia kira nanti dia bakal punya cukup mana buat ngalahin pewaris dari 6 rumah di dunia manusia dalam beberapa tahun ke depan. Dalam kondisi sekarang, dia bisa banget nguasain domain tersembunyi tanpa harus teleportasi. Selain itu, bro penasaran kenapa akhir-akhir ini Rene latihan di depan rumah, bukan di tempat latihan. Karena penasaran, dia mutusin buat ngobrol langsung sama Rene. Untungnya, Rene sekarang gak menghindar kayak dulu. Adele mikir mungkin cewek itu salah paham, ngira dia semacam pendeta, yang bisa ngobrol sama Dewa Iblis. Soalnya, cuma mereka yang bisa ngobrol sama Dewa Iblis. Untungnya, Rene gak denger pas dia ngobrol sama Dewa Kesombongan. Tapi kali ini, dianggap lebih tinggi dari Putri Raja Iblis malah bikin masalah buat dia. Adele ngomong lagi ke si cewek, minta supaya dia diperlakukan kayak dulu lagi. Tapi, si cewek jadi agak malu karena sebelumnya dia bersikap dingin, padahal udah lihat kekuatannya. Sebagai pengawal, dia ingetin Rene kalau dia cuma ngikutin perintah. Jadi dia juga pengen diperlakukan dengan santai. Rene akhirnya nurut, dan nyuruh dia ambilin air. Si cowok ini bingung dia lagi ngerencanain apa. Rene bilang dia cuma ngikutin apa yang barusan dia bilang, yaitu memperlakukan dia dengan dingin. Adele sadar kalau cowok ini bakal harus nurut semua kata-kata Rene sekarang. Bro kayaknya susah banget menang di sini. Setelah ngasih air ke dia mikir harus nguasain suatu tempat, tapi sayangnya Rene nempel banget ke dia kemana-mana. Ada masalah sama tokoh utama cerita yang bakal masuk ke dunia iblis sebentar lagi. Dia nggak mau harta di tempat itu hilang, soalnya hadiahnya bisa bantu dia bertahan di Citan. Penulis nanya soal persiapan ujian masuk. Rene agak kaget dia nanya hal kayak gitu. Adele mikir dia bakal harus lawan manusia terkuat suatu saat nanti, jadi dia penasaran aja. Tapi Rene kayaknya santai-santai aja tuh. Adele bilang dia udah siapin semuanya. Tapi dia bilang mending dicek lagi deh, soalnya kalau ada yang ketinggalan bisa jadi masalah. Rene kesel sama cara ngomongnya yang gak jelas. Adele bilang kalau dia beneran peduli sama Rene. Tapi cewek ini pinter, dia gak gampang dibohongin.
Dia cepet nangkep kalau Rene sebenarnya pengen jalan-jalan sendiri kalau dia nggak ada. Rene jadi bingung, sementara Adele malah kesel karena ngerasa Rene mulai bosen sama dia. Buat nenangin, Adele akhirnya ngaku kalau sebenarnya dia tertarik buat nguasain daerah deket situ. Daripada marah-marah, dia malah jadi merenung. Dia bilang ke dia kalau ternyata dia memang lupa sesuatu persis kayak yang dia bilang. Awalnya, si cowok seneng banget, tapi terus dia kasih tahu kalau yang dia lupa itu sebenarnya adalah pemanasan buat latihan. Singkat cerita, cewek ini mau ikut bareng dia, buat menaklukkan domain itu, dan sekalian pemanasan. Dia pikir, domain itu bisa ditaklukkan dalam sehari. Tentu saja, Adele khawatir, tapi dia nggak bisa nolak, karena cewek ini atasannya. Yuk, kita bahas lebih lanjut tentang domain rahasia ini. Namanya The Domain of the Undead. Jadi, kamu cuma bisa nebak-nebak aja, apa yang bakal terjadi selanjutnya. Dulu, wilayah para mayat hidup ini dikuasai sama para necromancer, tapi sekarang cuma jadi tempat terbengkalai yang penuh sama prajurit mayat hidup, setelah para necromancer itu tewas di perang. Rene tahu banget soal wilayah ini, dan itu bikin dia khawatir karena tempatnya berbahaya, soalnya ini wilayah level menengah atas. Sekarang, jumlah prajurit mayat hidupnya bikin pusing, makanya bantuan Rene bakal penting banget buat misi ini. Cuma masalahnya, kalau pergi bareng bakal bikin dia susah kabur sama Rene. Dan kalau berita ini sampai ke telinga sang patriark, dia bakal kena masalah karena bikin dia dalam bahaya. Makanya dia minta dia nggak ikut, soalnya si kepala keluarga pasti marah kalau pergi tanpa izin. Tapi gadis setan ini udah siap banget. Dia tahu jalan rahasia buat keluar dari rumah besar itu. Dia bawa dia ke lubang rahasia yang nggak ada yang tahu. Adele jadi sadar kalau dia pasti sering kabur diem-diem, soalnya dia ngelakuin ini kayak udah biasa. Rene nggak jawab, dan mereka cepet-cepet pakai jalan keluar itu. Pas udah sampai di pegunungan berkabut, mereka jalan terus. Adele tanya, berapa lama lagi sih? Tapi ini malah bikin dia kesel. Dia sadar kalau dia bikin kesalahan dan bilang ke dia kalau mereka bakal lanjut aja. Pokoknya, Rene ngejelasin kalau mereka harus manjat gunung, dan itu aja. Buat Rene sih ngomong kayak gitu gampang, tapi buat cowok kita, dia menderita banget di dalam hati. Akhirnya, mereka sampai di tempat yang diinginkan. Tempatnya hancur dan ditinggalkan. Rene di sana ngomel-ngomel pakai bahasanya sendiri, sementara penulisnya mikir dia harus sembunyiin nama keluarganya dari Rene, apapun yang terjadi. Nah, karena dia tahu jalan masuknya, mereka berdua mulai menggali jalan ke depan. Tempat itu ada di bawah patung batu gede, yang dijaga sama prajurit di bawahnya buat melindungi tanah mereka. Begitu sampai di pintu masuk tempat itu, Adele nawarin buat jadi pemandu. Tapi, Rene pede banget, dan pengen maju sendiri masuk ke dalam. Adele kagum sama betapa terangnya tempat itu. Akhirnya Rene bawa dia ke lokasi yang mereka cari. Dari energinya aja, si penulis bisa nebak kalau tempat ini lebih kuat daripada tempat latihan beruang. Dia curiga ada 100 kuburan terkubur di sini. Si Rene dan temannya maju terus, tapi tiba-tiba ada tengkorak, dan teman-temannya muncul dari tanah. Para tengkorak botak ini mengelilingi mereka dari segala arah. Dengan mengerahkan kemampuannya, Rene melepaskan serangan dan menghancurkan prajurit kerangka seperti kertas. Sekarang, Adele seneng banget bawa dia. Dia paham kalau pasti ada satu necromancer yang ngatur para prajurit ini, jadi mereka harus cari orang itu. Dia menahan serangan dan bilang ke Rene kalau dia bakal ada di belakangnya. Tapi prajurit yang udah kalah malah bangkit lagi, bikin Rene kaget. Necromancer yang mimpin pasukannya menatap mereka, kagum sama keberanian mereka masuk ke wilayahnya. Dia nyuruh prajuritnya buat habisi kedua penyusup itu. Ini jadi masalah banget buat mereka berdua karena prajurit undead terus bangkit lagi. Adele kasih tahu dia buat terus maju dan fokus ke necromancer. Soalnya, dia lagi sibuk bikin jalan, biar dia bisa nyelesain misinya. Sambil ngalahin lebih banyak prajurit, si penulis bilang ke dia kalau dia udah beresin sisi ini, jadi dia bisa fokus ke perannya. Dengan mengumpulkan kekuatannya, anak perempuan si Demon Patriarch melompat buat ngalahin necromancer. Penyihir itu manggil lebih banyak prajurit buat ngehalangin mereka, tapi Adele mikir mereka harus fokus buat ngalahin dia cepet-cepet. Kalau mereka bisa hancurin bola si penyihir, pertarungan ini bakal selesai karena dia bisa pakai kemampuan baru dari position transfer. Masalah mereka jadi segudang waktu tiba-tiba muncul kerangka sebesar King Kong entah dari mana. Adele khawatir sama Rene, tapi bukannya kena hajar kayak karakter manhwa yang lemah, si cewek ini malah berhasil ngalahin makhluk itu dengan ayunan penuh. Ternyata dia jauh lebih kuat dari yang Adele kira.
Dengan begini, Adele aktifin kemampuan pindah posisi buat ngejar necromancer itu, biar jaraknya makin dekat. Kemampuan baru Adele ini, bikin dia bisa tukar posisi objek satu sama lain, bukan cuma dirinya sendiri. Jadi dia pakai jurus tukar, yang bikin bola sihir di tangan necromancer pindah langsung ke tangan Adele. Itu aja yang mereka butuhin. Karena si penyihir tulang ini bakal kena batunya tanpa bisa ngelakuin apa-apa. Setelah bola sihirnya dihancurkan, necromancer langsung kalah bareng sama semua makhluk panggilannya. Berkat usaha bareng-bareng, mereka berhasil ngalahin ancaman itu. Yang menarik, kata-kata terakhir si necromancer justru berterima kasih sama manusia. Adele jadi sadar banget nih, ternyata, dia yang nulis cerita sedih tempat ini. Dan karena itu, dia bener-bener sedih buat karakternya, dan berharap mereka akhirnya bisa istirahat dengan tenang. Rene nanya, ada lagi nggak yang harus mereka kerjain setelah ngalahin bosnya? Pastinya, masih ada urusan ambil hadiahnya. Akhirnya, dia bisa mendapatkan barang yang dia butuhkan banget. Barang itu namanya Fang of Darkness, semacam belati yang terbuat dari baja spesial dari dunia iblis. Dengan belati ini, dia bisa mengubah kegelapan jadi mana, dan bikin kemampuan di tempat gelap makin jago. Barang kedua adalah cincin namanya Eternal Full Moon, yang bikin pemakainya bisa nyerap mana dari sinar bulan dengan cepat. Adele lumayan terkesan sama belati itu, dan sadar kalau dia bisa maksimalkan kemampuan kegelapannya dengan senjata ini. Tapi kalau cincin, dia nggak terlalu butuh, jadi dia kasih ke Rene. Rene oke aja sama hadiahnya dan langsung nerima. Bertingkah seperti seorang gentleman, Adele memakaikan cincin itu di jarinya, bikin dia langsung malu-malu kucing. Dia cepat-cepat menarik tangannya, pura-pura bingung dengan lucu. Si tokoh utama kita yang agak bego nggak ngerti kenapa dia bertingkah kayak gitu. Rene, yang masih merasa salah tingkah, ngerasain efek dari cincin itu mengalir di tubuhnya. Dia suka banget. Selanjutnya, Adele mutusin buat ambil semua emas dari tempat ini. Tapi impian si bro hancur ketika Rene masuk mode mesin pembunuh, dan ngasih peringatan biar nggak egois. Setelah domino selesai, duo ini balik ke mansion pas sebelum makan malam. Lanjut. Mereka terus latihan bareng, dan akhirnya sebulan lagi berlalu. Si penulis udah bikin kemajuan keren banget di dunia demon. Dia udah ngumpulin sekitar 1.300 mana, yang setara sama demon level menengah di sana. Akhirnya, kepala demon manggil mereka beberapa hari kemudian, ngasih izin buat masuk ke Citan. Waktunya udah tiba buat mereka berdua. Mereka bakal pergi ke ibu kota buat ujian masuk. Setelah semua persiapan beres, si kepala demon nyuruh mereka pergi aja. Dia bahkan gak peduli buat ngasih perpisahan yang proper. Ngeliat ekspresi Rene, Adele sadar kalau dia sedih. Dia cuma membungkuk ke ayahnya, terus pergi. Nah, si cowok kita ngikutin dia, tapi sebelum pergi, Creed ngingetin dia, kalau dia punya harapan tinggi buat si manusia ini. Dan ini sedih sih, si bapak lebih ngasih harapan ke manusia daripada ke anaknya sendiri yang lebih butuh. Di adegan berikutnya, kereta mereka udah siap, dan Creed ngeliatin mereka dari atas. Penulis nyadar, kalau bahkan iblis pun punya perasaan sayang ke anaknya, soalnya dia bisa lihat Creed beneran peduli sama anaknya. Sekarang, si penulis mungkin khawatir soal masa depannya, tapi dia siap ngelakuin apapun buat ngejar cita-citanya di sekolah iblis Jetan. Perjalanan mereka dimulai dengan perjalanan yang agak bergelombang. Sejak mereka meninggalkan mansion, Rene jadi super diam. Dia jadi mikir, apa ini salah dia? Akhirnya, dia menoleh dan menatapnya tajam, menyadari kalau ternyata dia lebih ganteng dari yang dia kira. Bro lagi dirayu sama cewek setan keren. Harusnya itu gue. Kayak orang biasa yang gugup deketin cewek goth, cowok ini malah ngobrolin cuaca karena gak ada bahan lain. Bahkan dia juga mikir si cowok ini rada lemot dan gak sekuat itu. Sekarang dia mulai ragu sama peringkat si cowok sebagai pendeta. Sementara itu, Adele lagi bingung kenapa semua orang pada ngeliatin dia. Rene malah nyalahin diri sendiri, karena sempat ragu sama kekuatan si cowok ini, padahal dia udah lihat sendiri, obrolannya sama dewa kebanggaan. Lucu deh, gimana mereka mikirin satu sama lain soalnya Adele mikir dia lagi kena masalah, padahal Rene malah mulai suka sama si cowok kita ini. Nah, sekarang kita bahas nih, soal apa yang si cowok kita lakuin sebelumnya, waktu ngasih cincin ke dia. Di dunia mereka, itu namanya janji abadi, yang intinya sih kayak cara mereka buat nikah. Walaupun Adele ngelakuinnya tanpa bilang apa-apa, dia penasaran juga sama janji apa yang dia buat waktu ngelakuin itu. Iblis yang biasanya datar banget sekarang malah penasaran sama perasaannya sendiri. Tapi ya udah, Adele ngingetin kalau mereka bakal sampai dalam 1 jam lagi. Kata-kata kosongnya malah bikin dia makin kesal.
Karena si cewek ini lagi asyik berhayal soal cinta-cintaan di kepalanya. Tanpa bilang apa-apa, dia langsung tidur siang aja, bikin Adele penasaran. 1 jam kemudian, mereka keluar dari kereta dengan barang-barang yang udah siap. Ibu kota dunia iblis ini gede banget, mirip sama ibu kota dunia manusia. Meskipun iblis-iblis di sini punya tanduk dan sedikit beda fisik, mereka nggak terlalu susah dibedain dari manusia. Para iblis elit ini punya tanda-tanda di tubuh mereka, kayak ada satu yang pirang punya di lehernya. Rene nyuruh dia buat cepet-cepet dan dia ngikutin, sambil nanya mau kemana. Karena ujian masuknya 2 hari lagi, mereka harus daftar sebelum itu. Karena cuma 2 hari lagi, Adele usul buat jalan-jalan keliling ibu kota, tapi dia kelihatan gak tertarik, dan gak mau jalan-jalan. Adele masih mikir dia bikin kesalahan, tapi sekali lagi dia langsung tutup mulut buat daftar ujian. Ingat cerita latar yang dia bikin buat Adele, penulisnya sadar kalau Rene gak pernah keluar rumah gara-gara ibunya meninggal. Jadi harusnya dia ngerasa bebas di sini. Tapi entah kenapa dia kelihatan gak tertarik sama sekitarnya. Pokoknya, mereka akhirnya sampai di Saitan, universitas keren yang ukurannya 3 kali lipat dari kampus biasa. Resepsionisnya di sini adalah kakek tua yang ngurusin proses pendaftaran. Adele maju buat ngomong atas nama ceweknya, bikin si kakek kaget banget karena Adele sama sekali gak kelihatan kayak demon. Lebih parah lagi, si kakek langsung nyindir dia, karena jadi setengah demon yang mau daftar ujian Saitan. Di titik ini, si Adele udah tahu kalau masa depannya di sini bakalan ribet banget. Si kakek yang marah-marah terus ngoceh sampai akhirnya dia ngeh sama tanduknya putri demon. Rene cerita kalau dia dari House Bears, dan bilang kalau pengawalnya bakal daftar bareng dia. Humpty Dumpty ikutin kata-katanya, meskipun dia bilang si pengawal itu setengah iblis yang payah yang coba-coba masuk akademi iblis terbaik. Rene udah bosen denger omongan sombongnya dan kasih sedikit pamer kekuatan karena ngehina keluarga Bears. Bro kayak mau cari masalah aja tanpa alasan. Kerjain aja tugasmu, botak. Nah, Adele nyebutin nama dan asosiasinya ke House Pixie. Dan dengan itu, proses pendaftarannya selesai. Buat ngejelasin kenapa si resepsionis berperilaku kayak gitu, penulisnya ngejelasin kalau setengah iblis malah gabung sama manusia waktu perang. Itulah kenapa para iblis berdarah murni pada kesel sama mereka. Nah, setelah urusan pendaftaran kelar, mereka harus cari penginapan buat malam ini. Mereka nemu satu tempat yang kelihatan oke, namanya Adele, dan dia pikir ini bakal cukup lah. Tapi si anak manja yang kaya ini punya keluhan sendiri soal penginapan di sini. Adele ngingetin dia kalau mereka nggak punya duit papanya buat main-main, jadi pilihan mereka terbatas. Creed cuma ngasih mereka 10 koin emas, yang cuma cukup buat hidup selama sebulan. Soalnya, keluarga beruang kena kerugian besar setelah kalah perang, jadi mereka nggak bisa boros. Mereka berdua masuk ke dalam buat pesan kamar. Adele yang banyak ngomong buat mereka berdua. Lucunya, Rene langsung malu pas denger resepsionis nanya apakah mereka mau satu kamar aja, karena itu kayak ngomongin soal burung dan lebah, dan kayaknya nggak perlu dijelasin lebih jauh deh. Si cowoknya keukeh mau kamar terpisah, jadi mereka bakal punya 2 kamar, dan itu bakal ngabisin 2 koin emas totalnya. Menurut penulis, itu bukan deal terburuk sih. Rene langsung naik ke atas sementara Adele bilang dia bakal beresin barang-barang, jadi Rene bisa istirahat dulu. Karena dia biasanya tinggal di mansion gede, penulis curiga ini pertama kalinya dia ngerasain tinggal di tempat yang agak kumuh kayak gini. Tapi, dia harus cepat-cepat terbiasa. Sedangkan dia butuh istirahat sebanyak mungkin buat ujian yang akan datang. Akhirnya, 2 hari berlalu, dan hari ujian tiba. Para peserta diminta untuk mengikuti instruksi ketat. Banyak banget peserta di sekitar mereka, bikin si penulis mikir, apa ada setidaknya 100 kandidat di situ. Fakta bahwa banyak orang berbakat ini mendaftar untuk menghabisi manusia, udah cukup bikin was-was si cowok kita. Soalnya, kalau identitasnya bocor, mereka semua bakal menyerangnya. Pengawas ujian menyuruh para siswa untuk mengeluarkan ide mereka dan naik kereta. Ini adalah hal terakhir yang dia harapkan di dunia iblis. Jadi, para iblis ini udah bikin gerbang dimensi buat ngeblokir orang-orang yang mau nyelonong masuk ke dunia mereka. Kereta adalah satu-satunya cara buat nyebrang di Citan. Dan di titik ini, si penulis jadi penasaran seberapa besar si Citan ini, sampai bisa pasang sistem kereta dengan gampangnya. Mereka berdua naik kereta dan sampai di tujuan dalam waktu singkat. Akhirnya, mereka ada di depan Akademi Iblis Agung. Calon murid disuruh ikuti pemandu mereka dan masuk ke auditorium buat ujian. Mereka masuk,
Dan Adele sampai nggak bisa ngomong saking kagumnya sama ornamen-ornamen mewah di dalamnya. Setiap pandangan bikin dia merasa kewalahan. Dia juga sadar kalau cuma iblis di si Musa yang datang buat ikut ujian ini, jadi kemungkinan besar pewaris dosa-dosa besar lainnya juga muncul. Pakai jaket trenchcoat hitam penuh, penulis sadar kalau orang-orang ini pasti instruktur. Sekarang, dia pengen bikin kesan bagus biar bisa ngelewatin waktu di tempat neraka ini dengan lebih baik. Rene bilang, ujian mereka sebentar lagi mulai. Pintu langsung tertutup rapat dan tempat yang tadi terang benderang jadi gelap gulita. Penulis curiga kalau ini semua pakai sihir, dan dia penasaran banget sama isi ujian ini. Yang pertama, ada instruktur yang nyuruh para peserta buat tenang. Dengan penampilan yang unik dan tubuh kecil, dia nyambut mereka di citan dan langsung ngomel-ngomel ke peserta yang payah. Dia terang-terangan bilang kalau dia nggak sabar lihat mereka game over tahun ini. Wah, sambutan yang seru banget. Adele sampai gemeteran dengar suaranya yang berat. Dengan senyum jahat, cewek itu serius ngurusin urusan mereka. Dia mulai prosedur ujian tanpa kasih peringatan lagi. Tekanan dari tubuhnya bikin semua siswa jadi ngerasa tertekan. Satu persatu, peserta yang lemah langsung tersingkir. Para instruktur nggak kaget sama cara kejam kepala sekolah menangani ujian ini. Ya, cewek psycho gila itu sebenarnya kepala sekolah di akademi. Juga, tes ini sebenarnya untuk menguji kekuatan mental. Kepala sekolah Lucien milih tes ini, karena dia pengen tahu, apakah para peserta punya kekuatan buat tahan interogasi sama manusia, kalau sampai situasinya terjadi. 5 menit yang menyakitkan dilewati para peserta, dan hampir nggak ada yang bertahan, kecuali Rene, Adele, dan 6 orang lainnya. Awalnya, instruktur punya harapan tinggi sama 100 peserta yang datang buat ikut ujian ini. Tapi, ini lebih keren dari tahun lalu, udah bagus banget nih peningkatannya. Kali ini ada calon-calon yang keren banget, termasuk pewaris dari 7 dosa besar. Para instruktur yakin mereka bakal datang, tapi mereka kaget banget nemuin cowok yang gak dikenal ini bisa bertahan. Anak ini beda banget dari pewaris keluarga iblis, dan kenyataan bahwa dia bisa tetap waras selama 10 menit itu udah bukti dia jago. Tapi, setelah ini, para instruktur mikir anak ini bakal jatuh dan gak kuat lagi. Meskipun ada lagi ngerasain sakit yang parah, instruktur cowok ngerasain ada energi gelap yang berdenyut keluar dari tubuhnya. Mereka semua kaget, termasuk kepala sekolah Lucien. Bro ini tiba-tiba kelihatan kayak dewa iblis sendiri dengan perubahan mendadak ini. Ngerasa ada bahaya di depan mata, instruktur cowoknya sadar harus bertindak dan menghabisi kandidat ini secepatnya. Awalnya, semua orang ngira anak ini biasa aja, tapi begitu dia bikin suasana di sekitarnya berantakan, mereka langsung sadar niat membunuhnya yang kayak dari neraka. Niatnya kejam banget, kayak dia salah satu pembunuh terburuk yang pernah ada. Makanya instruktur langsung pengen bertindak. Tapi walaupun udah siap, Lucien lihat si instruktur agak ragu-ragu. Dia takut menghadapi ancaman besar, padahal si anak ini cuma calon peserta aja. Temennya malah senyum-senyum, sementara yang lain udah kelelahan banget. Di saat ini, si bocah ngerti kalau dia nggak nemu cara buat bertahan di ujian ini, dia bakal hancur mentalnya, dan bisa jadi gila, kayak yang udah diperingatin sama dewa kesombongan. Terus tiba-tiba ada ide yang muncul di kepalanya. Gimana kalau dia pakai niat membunuhnya buat ngelawan aura cewek yang ngadain tes ini? Jadi dia langsung aja lakuin itu, tahu kalau dia nggak bisa cuma nunggu doang. Tubuhnya ngeluarin semacam energi merah yang kayak setan gitu, melawan aura kepala sekolah. Lucien kagum banget, dan ingin ningkatin intensitas auranya biar dia tunduk, tapi penulisnya hampir gila, dan malah bisa bertahan. Meski Lucien ningkatin intensitasnya, itu malah bikin dia lebih perhatian, dan akhirnya dia sukses ngelewatin ujiannya. Walaupun harusnya dia mikirin dirinya sendiri, dia malah fokus ke Rene, yang bisa bertahan tanpa banyak masalah. Begitu juga dengan pewaris lainnya, dari 7 dosa mematikan. Pewaris iri, Baltan dan yang suka nafsu, Samuel yang doyan makan, Aaron yang malas, dan Guar yang serakah. Mereka semua tetap bertahan. Penulis cerita ini bilang, kalau dia bikin beberapa tokoh dengan penuh semangat, tapi akhirnya, tokoh-tokoh bermakna ini semuanya dibunuh sama para pahlawan cerita. Dia memperhatikan ke-6 anggota, dan akhirnya, matanya tertuju pada si Aura amarah. Dengan rambut panjang indah berwarna putih salju, dia pakai mahkota duri, dan punya mata merah kejam. Saat itulah, dia menatap penjahat terburuk dari cerita yang dia tulis. Dia lagi berhadapan sama calon Raja Iblis masa depan Diana. Bagian pertama ujian udah selesai.
tapi Adele lagi sibuk mikirin semuanya. Biasanya, Raja Iblis itu datang dari keluarga amarah. Jadi Diana tuh sebenarnya nggak perlu ada di sini sama sekali. Tapi, meskipun dia ini penerus Raja Iblis, dia malah datang buat daftar jadi kandidat. Nah, si dia ini mikir mungkin ada yang salah di cerita ini. Ngomong-ngomong, para kandidat yang gagal tuh kayak anak manja yang nggak bisa lulus ujian. Kebanyakan dari mereka tuh anak-anak yang suka ngeluh soal ujian yang kejam. Tapi, para instruktur cuek bebek sama mereka yang cuma anak orang kaya. Mereka bener-bener kasih tahu dengan jelas ke anak-anak kaya itu. Si instruktur cowok bilang, kalau pelamar yang nggak bisa bertahan 5 menit aja nggak dibutuhin di akademi ini. Dan akhirnya, gerbang ditutup buat para kandidat yang gagal. Ujian pertama aja, udah cukup nunjukin betapa kejamnya akademi demonik ini dalam memperlakukan kandidatnya. Untungnya, Adele lolos, dan dia juga ngeh kalau Lucian itu ternyata kepala sekolah, bukan supervisor biasa. Dia sendiri adalah orang terkuat di dunia demonik, meskipun desain karakternya imut banget. Walaupun dia beruntung bisa selamat dari tes pertama, dia harus tetap kuat buat tes-tes berikutnya. Soalnya, kebanyakan orang gagal di ujian kedua. Sementara itu, penulis nyadar kalau Rene lagi jadi pusat perhatian banget. Dia punya banyak fans karena dia super kuat dalam bertarung. Wajar aja kalau para pewaris 7 dosa mematikan itu jadi terkenal. Mereka bisa tahan sama auranya Lucian juga. Kasian Adele, dia agak kecewa, karena nggak dapat perhatian kayak yang lain, padahal dia juga bisa bertahan. Rene datang dan memuji si bodyguardnya yang katanya berhasil. Meski dia lolos, penulis senang bisa menunjukkan ke instruktur, kalau dia bukan kandidat biasa. Dengan kesan ini, mereka pasti bakal inget dia, atau setidaknya itu yang dia pikirkan. Kepala sekolah cowoknya minta perhatian mereka, dan memperkenalkan dirinya dengan benar sebagai Ares, instruktur yang bertanggung jawab atas pendidikan mereka. Orang ini kelihatan menakutkan banget, sampai-sampai Adele mikir mungkin dia selalu bawa pisau rahasia di sakunya. Ares kasih selamat ke para kandidat yang lolos, dan dia jelasin kalau tes ini buat nguji ketahanan mental mereka kalau mereka diinterogasi sama manusia. 8 orang yang berhasil bakal dapat poin tambahan. Dan kalau mereka sukses di ujian kedua, mereka semua bakal dapat akses ke senjata. Ini kayak Natal buat si bocah, dia seneng banget dapat kesempatan buat dapetin hadiah kayak gitu. Nah, kandidat lainnya malah makin kesel karena gagal. Ares mulai ngejelasin soal ujian kedua. Jadi, mereka bakal nunjukin kemampuan mereka. Kayak bakat apa yang mereka punya buat ngadepin manusia. Dari ujian ini, mereka bakal dapat kelas tertentu, jadi mereka harus benar-benar nunjukin yang terbaik. Adele ngerti apa yang diharapkan dari para peserta di sini, tapi dia penasaran manusia macam apa yang bakal mereka hadapi di ujian ini. Ares nunjukin lawan yang bakal mereka hadapi buat ujian spesial ini, dan dengan jentikan jarinya, dia manggil makhluk yang lahir dari esensi cahaya. Makhluk itu pakai baju zirah unik dan pedang yang gampang dikenalin. Adele langsung sadar kalau mereka bakal dihancurin sama pahlawan terkuat dari 6 keluarga besar manusia. Ini kayak lawan bos terakhir di game pas kamu masih level 2. Gak masuk akal banget orang super kuat ini ada di sini. Rene ngeliat reaksinya dan mikir, apa dia tahu soal orang ini? Jelas aja, si kasihan Adele gak bisa ngomong kalau mereka bakal ngelawan Ninai Sel, kepala keluarga Ninai, dan orang yang deket banget sama tokoh utama cerita ini. Dan lebih parahnya lagi, ternyata penulis cerita ini ngegambarin kalau sepupu overpowernya John Wick ini sebenarnya adalah ayahnya si tokoh utama. Sang pendekar pedang yang tak tertandingi hanya dengan bakatnya. Beberapa kandidat cukup cerdas untuk tahu siapa dia. Dan mereka udah nyerah duluan buat lulus tes ini. Nggak heran sih mereka tahu soal dia, soalnya orang ini kayak pasukan satu orang yang berhasil ngejatuhin banyak rumah iblis sendirian. Tentu aja bahkan Ares ngerti kalau anak-anak bakal habis-habisan kalau bertarung penuh lawan si pendekar pedang. Makanya, Minaisel nggak bakal pakai lebih dari 10% kekuatannya buat bertarung. Awalnya, Rene mikir tes ini bakal terlalu gampang dengan peluang kayak gitu. Tapi penulis dengan hati-hati ngingetin dia, kalau mereka bakal ngadepin ancaman level kiamat beneran dalam tubuh manusia. Bayangin deh, si Sword Sign ini, meskipun cuma pakai 10% dari kekuatannya, udah bisa ngehancurin kota-kota gitu. Nah, Adele jadi penasaran banget gimana caranya para peserta ujian ini bisa ngatasin tantangan ini. Dia mikir pasti ada kriteria tertentu yang dipakai, dan sebenarnya gulungan informasi bisa banget bantu, tapi sayangnya dia nggak punya duit buat beli. Terus, si Ares ngumumin kalau mereka bakal bagi para peserta jadi tim yang isinya 4 orang buat ngelawan dia langsung. Biar adil, yang nilainya paling tinggi bakal dipisah-pisah, jadi 8 peserta top nggak bakal satu tim. Sisanya bakal dibagi secara acak. Groh seneng banget bisa masuk dalam daftar itu.
Sementara Rene agak kesel karena teman-temannya cuma numpang sama dia. Nah, kalau timnya Adele, mereka udah ngasih Adele kesusahan, cuma karena dia ada di tim yang sama. Rene kasih tepukan manis di bahunya, nyuruh dia pulang dengan selamat. Adele balas dengan senang hati. Dan begitulah terbentuknya 33 grup. Adele jadi pemimpin grup terakhir, dan anggota timnya ada Kina, Chris dan Sanchez. Dia nggak kenal sama sekali nama-nama itu, jadi mungkin mereka cuma karakter tambahan tanpa peran penting. Kina dan Chris orangnya baik banget dan nyapa dia dengan ramah. Tapi Sanchez kayaknya jadi emo sombong yang suka nyinyir. Dia langsung nyerang si tokoh utama kita pakai kata-kata ngehina dia karena setengah iblis. Situasinya parah banget buat si penulis sampai karakter NPC yang biasanya nggak penting aja ikut-ikutan ngejek. Tapi ya udah, dia cuekin aja dan nyemangatin timnya buat tetap semangat. Pertama-tama, dia mau ngatur peran buat timnya. Jadi, dia mulai dari Chris, biar tahu lebih dalam soal kemampuan dan keahlian mereka. Chris kerja sama dengan baik, nunjukin kemampuan transformasi mananya buat ngubah prisma segitiga jadi armor dan pedang. Walaupun kemampuannya nggak terlalu mematikan sih, mereka itu serba bisa dan bisa dipakai dengan banyak cara. Ini kabar bagus banget buat Adele, yang emang nyari temen kayak gini. Lalu ada Kina yang jelasin kalau dia ini pemain support, bukan tukang gebuk. Dengan kekuatannya, dia bisa bikin teman-temannya jadi lebih cepat dengan berdoa ke Dewa Iblis. Setelah dia ngasih buff ke Adele, dia jadi capek banget, tapi si cowok kita malah ngeledek kemampuan dia. Ya ini bener-bener bikin dia sial banget. Buff si cewek ini lemah banget, jadi dia bingung gimana caranya dia bisa lolos. Selanjutnya, Sanchez, yang memamerkan kemampuan peningkatan tipe batu. Bro ini kayak berubah jadi Super Saiyan coklat. Gak jelek buat petarung tipe tank. Akhirnya, Sanchez minta si pemimpin buat nunjukin kemampuannya. Dia lempar cincin ke arahnya, terus si pemimpin kita ini santai aja, teleport ke tempat Sanchez dengan kecepatan dewa, bikin Sanchez kaget, karena dia bisa aja, dibunuh kapan aja, dalam pertarungan beneran. Kina dan Chris benar-benar terkesan sama kemampuan teleportasi unik si pemimpin. Dalam pikirannya, si penulis sengaja memilih buat merahasiakan kekuatan lainnya, soalnya dia nggak tahu bakal ngadepin apa di masa depan. Jadi, soal formasi tim mereka, dia mau Chris dan Sanchez fokus banget buat jaga pertahanan. Dia bakal ambil posisi tengah, dan Kino bakal bantu dari belakang. Kedengarannya formasi ini oke buat ujian, jadi mereka semua setuju bareng-bareng. Dan dengan itu, ujian kedua siap dimulai saat Ares manggil tim-tim yang ditunjuk buat maju. Grup 1 yang pertama. Penulisnya kagum banget ngeliat para kandidat punya tatapan mata penuh tekad, meskipun mereka bakal lawan si Sword Sound. Ya, nggak masalah sih, karena begitu ujian dimulai, ujian itu juga langsung selesai dalam sekejap. Grup 1 hancur lebur, bahkan Adele nggak bisa lihat Sword Sound dalam waktu singkat itu. Ares manggil grup 2, yang juga langsung kalah. Grup 3 juga kena nasib sama, dan pas grup 4 dipanggil, para kandidat protes, bilang ujian ini curang dari awal. Ares mengeluarkan 2 kandidat yang protes dari ujian, dan nanya kedua orang sisanya apakah mereka masih mau lanjut. Adele lihat ada anak pirang yang tetap maju buat ujian, padahal dia punya kekurangan, dan di momen itu dia sadar kalau ini mungkin bagian tersembunyi dari teka-teki buat berhasil di ujian kedua. Tes grup 4 dimulai dengan 2 anak menghadapi Sword Sign. Hasil pertarungan ini udah ketebak sih, mereka langsung kalah dalam sekejap. Kalau dia pakai aura beneran, mereka pasti udah hancur berkeping-keping. Tim kita bahkan mulai ragu sama kemampuan mereka sendiri. Sanchez sampai gemetaran. Sword Sign terus menghabisi grup-grup lain sampai grup 10 maju dan langsung nyerah. Akhirnya grup 20 dipanggil dan semua tim sampai grup 30 habis dari situ. Gak ada satupun yang bisa ngasih serangan yang bener. Ini bener-bener kayak lawan musuh yang gak bisa dikalahkan. Kaget banget. Salah satu kandidat ternyata berhasil memblokir serangan. Menariknya, Adele memperhatikan kalau pertarungan jadi makin lama karena perbedaan skill tiap kelompok. Sekarang, dia makin yakin tentang syarat lulus ujian ini. Tim mereka agak takut karena sebentar lagi bakal lawan dia. Tentu saja, si jagoan kita kasih tahu rencana jeniusnya. Dia udah ngerti kriteria tesnya dan percaya mereka harus bertarung dan bertahan selama mungkin. Setelah ngamatin cara instruktur menangani peserta, dia makin yakin sama teorinya. Sanchez coba protes, tapi udah telat, karena kelompok mereka dipanggil ke depan. Anak kita ini pede banget, dia yakin mereka bakal ngalahin si Sword Sign dalam pertarungan langsung.
Kata-katanya bikin timnya semangat dan mereka siap buat bertahan paling lama di antara duel yang udah ada sebelumnya. Di dalam hatinya, Adele punya rencana buat pakai bakat si penjahat terkuat di cerita ini, buat mengubah peluang jadi lebih menguntungkan. Pertarungannya dimulai dengan formasi keren dari Chris, Sanchez, Adele, dan akhirnya support mereka. Karena dia nggak punya banyak info soal si Sword Saint dibanding karakter lain, dia mikir apa yang harus mereka lakuin di situasi susah ini. Dia bilang ke timnya buat siap-siap formasi saat si Sword Saint mulai serangan pertamanya. Jagoan kita ngasih peringatan duluan dengan auman keras, tapi sekali tebas aja, perisai pelindungnya langsung hancur, dan bahkan Sanchez nggak bisa nahan serangannya. Penulis bilang ke Kina buat fokus bantu Chris, biar dia nggak jatuh keras setelah kena serangan. Terus, dia suruh Sanchez buat ngelakuin tugasnya, yaitu nahan serangan dengan kekuatan penuh. Berkat kemampuan tanknya yang bisa jadi keras, mereka bisa nahan serangan pertama. Adele dengan cerdas ada celah di serangan kedua, dan sadar kalau itu jebakan dari lawannya. Dia nggak mau terjebak, karena yakin itu cuma umpan buat narik mereka masuk. Jadi, sambil fokus ke pertempuran, dia ngasih tahu timnya kalau ada serangan kedua yang bakal datang. Tim langsung siap-siap, tapi Chris duluan yang ngerasa batasannya. Serangan pertama aja udah bikin tim mereka berantakan, jadi kalau gak hati-hati, serangan berikutnya bisa bikin mereka tamat. Si Sword Saint ngeluarin serangannya dengan gaya yang sama kayak sebelumnya. Kali ini, bahkan Sanchez gak bisa nahan kekuatannya, tubuhnya kena luka parah pas lagi ngelindungin timnya. Sanchez mikir mereka bakal mati, tapi Adele tetap ngotot buat bertahan selama mungkin, sambil mikir apa langkah lawan selanjutnya. Akhirnya, si pendekar pedang menurunkan pedangnya. Tapi sayangnya, ujiannya belum selesai. Pendekar pedang ini mau ngeluarin serangan terakhir. Tapi Adele pengen ngadepin langsung. Dengan ekspresi jahat di wajahnya, si penulis bilang kalau dia bakal nusuk lawannya di tenggorokan, yang bikin timnya kaget. Pendekar pedang siap-siap buat serangan terakhirnya, dan Adele bilang ke Sanchez buat tahan serangan itu tanpa bantuan Chris. Ide gila sih, tapi Adele tahu apa yang dia lakuin. Pendekar pedang itu hampir ngancurin armor Sanchez, dan bikin dia terbang ke langit-langit. Nah, di momen ini nih, penulis pakai trik keren, yang namanya position transfer, buat tukeran tempat sama Sanchez. Terus, di celah kecil yang dia punya, dia aktifin lagi position transfer buat fokus ke pedang lawannya. Setelah berhasil ngilangin pedang dari tangannya, dia langsung nargetin si Sword Saint, pengen banget tuh nusukin belati hitam ke leher lawannya, buat jadi langkah terakhir. Serangannya bikin kaget semua instruktur di sana, tapi sayangnya, si jagoan kita ini masih meleset, dan malah kena tendang keras banget sampai keluar darah dari mulutnya. Tapi meskipun begitu, dia tetap gigih banget di pertarungan ini. Si penulis mengaktifkan jurus gelapnya buat menguasai sekeliling. Untungnya, Chris sebelumnya udah bikin penghalang, jadi dia selamat dari tendangan itu. Kalau enggak, tubuhnya bisa remuk. Walau serangannya gagal, dia berhasil jebak pendekar pedang itu dalam penghalang yang gelap gulita. Di dalam kegelapan ini, dia punya keunggulan dengan pedang gelap di tangannya. Di tempat kayak gini, serangannya bisa terus tanpa batas, jadi dia pede banget sama rencananya. Atau setidaknya begitu pikirnya, karena si pendekar pedang balik badan dengan tatapan tajam, terus tiba-tiba muncul di depan matanya, buat nyerang lagi. Bahkan Adele merasa dia lagi ngadepin monster yang lebih serem dari setan manapun. Tapi untungnya, karena dia jago ngendaliin kegelapan, dia bisa narik belati dari tempat yang gak kelihatan dan nyerang lawannya. Kali ini si pendekar pedang gak nyangka kalau Adele bisa ngeluarin ratusan belati dimensi. Dia aktifin skillnya dan belati pi. Belati itu kayak proyektil yang nembus tubuh si pendekar pedang. Kondisi kekosongan hitam bikin teman-teman Adele bingung, sementara Ares sadar pertarungannya udah selesai. Dari kabut bayangan, muncul satu pejuang yang berdiri dan satu yang terkapar di tanah. Adele jadi pemenangnya dan penampilannya bikin semua kandidat terdiam. Strateginya berhasil dan bahkan bikin salah satu pewaris terkesan. Teman-temannya langsung ngumpul ke dia, buat nanya soal rencana briliannya. Si jenius kita ini nggak terlalu banyak cerita soal gimana dia bisa ngalahin pendekar pedang itu. Nah, si Sanchez kasihan banget, dia lagi dalam kondisi parah, tapi untungnya ada instruktur yang bantuin. Yang bikin teman-temannya kaget, ternyata ujian belum selesai. Adele bilang, mereka harus ngelakuin satu langkah terakhir. Si penulis cerita ini nunjukin betapa kejamnya dia ke para instruktur, dengan menusukkan pedang dalam-dalam ke tubuh lawannya, sampai pewarisnya pun terhibur. Ron pikir dia cukup keren meskipun dia cuma setengah iblis, tapi dia masih mikir kalau dia lebih rendah dari yang darah murni.
Kata-katanya barusan bikin Rene marah banget, sampai-sampai dia kayak ngeluarin aura pembunuh buat nunjukin reaksi dia. Fran jadi penasaran kenapa si putri beruang jadi sedemikian galak. Rasanya sampai bikin bulu kuduk merinding. Dosa-dosa besar udah mulai saling menakut-nakuti buat saingan. Pelayan-pelayan Fran ini malah sok yakin kalau dia bakal menang lawan Rene. Balik lagi ke Adele. Dia lihat Rene kayak memancarkan aura pembunuh, dan penasaran kenapa. Tapi itu nggak penting karena si instruktur Ares datang mendekat dan nanya ke Adele kalau dia tahu nggak kenapa dia ada di sini. Melihat reaksinya yang santai, Ares berbalik sambil mengingatkan si bocah kalau dia bakal terus mengawasinya. Adele agak kecewa sih, nggak dapet pujian atau semacamnya. Sekarang, ada pertarungan yang bakal terjadi antara Rene dan Fran. Adele penasaran siapa sih sebenarnya iblis yang dihadapi Rene ini. Dari penampilannya, dia sadar kalau dia dari House of Lust, tapi aneh banget kok dia malah nantangin Rene. Si penulis ngaku kalau dia agak naif, karena cuma nulis karakter manusianya dengan dalam, dan malah ngelupain karakter iblisnya. Fran lihat si campuran dari jauh, dan langsung manggil dia. Bro nggak nyangka bakal gitu, tapi cewek gila ini malah bikin semuanya makin parah dengan nyuruh dia jadi budaknya. Dengar itu, Rene malah makin panas buat ngelawan si cewek, dan langsung nyerang duluan. Melihat penjaganya diremehkan sama sosok yang penuh nafsu itu, Lady Rene maju dengan pedangnya siap. Dia nggak mau kasih Laurel Frown waktu buat balas. Mereka berdua pasti udah baku hantam kalau bukan gara-gara instruktur yang ikut campur. Dia ngingetin kalau ribut-ribut nggak penting di dalam kampus setan itu dilarang keras. Kalau mau saling potong, mending selesain konfliknya di luar sekolah. Para murid yang nonton pertarungan itu kaget banget. Kalau Ares nggak ikut campur, bisa-bisa ada yang kena masalah. Apalagi dua calon bintang dari keluarga Seven Deadly Sins. Rene langsung nyimpan pedangnya sambil mendengus, sementara Laurel gemetaran. Adele dengan senyum khawatir ngecek bosnya. Dia cuma ngeliatin Adele dengan tatapan kosong, tapi ngasih kode buat Adele maju ke panggung. Bukannya gabung sama grupnya buat ikut tes, Lady Rene malah ngeluarin sapu tangan dan ngelap keringetnya Adele. Dia pelan-pelan bersihin mukanya Adele sambil muji penampilannya yang oke banget. Harusnya aku yang kayak gitu, bukan dia. Lauren masih belum kapok, dan malah ngekritik Lady Rene, karena terlalu akrab sama setengah iblis. Adele sih cuek aja sama rasisme yang ada, dia cuma seneng karena akhirnya diperlakukan lebih baik setelah lulus ujian. Lady Rene nanya sambil menatap mata Adele, apakah dia nyimpen kekuatannya pas ujian. Adele bingung, dia udah ngelakuin banyak usaha buat bisa nyerang tadi. Akhirnya, grup 34 dipanggil ke panggung, dan Rene jalan dengan tenang sambil janji bakal jaga rahasia Adele. Mungkin dia pikir Adele itu pendeta super dari keluarga gitu. Pas Lady Rene udah pergi, Laurel Franz langsung datang buat ngerjain Adele lagi. Begitu tahu namanya Adele, senyum licik muncul di wajahnya yang menggoda. Dia nggak suka banget tadi dipotong omongannya. Dengan pesona yang bikin mabuk, dia nyuruh Adele buat ninggalin si cewek galak itu, dan ngelayanin dia aja. Laurel mikir pesonanya bisa ngambil si penjaga yang gak terkenal ini, biar bisa balas dendam atas rasa malu tadi. Aku tahu beberapa dari kalian mungkin bakal nyerah. Tapi Adele, santai aja, dia nggak terpengaruh sama sekali sama kemampuan memikatnya itu. Dia malah cuek dan fokus ke pertunjukan Lady Rene. Sementara dia ngambek kayak anak kecil, Adele tetap fokus ke panggung. Adele punya ekspektasi tinggi buat anak-anak dari keluarga 7 dosa mematikan lainnya, tapi dia dukung banget Rene. Jadi si Swordsman udah bangkit lagi nih, dan dia bawa aura yang bikin merinding di sekitar area serangannya. Situasinya tegang banget, tapi Rene nggak gentar sama sekali. Malah, dia maju selangkah, cuek aja sama 3 orang nggak penting di grupnya. Tindakannya itu bikin si calon Demon Lord masa depan jadi penasaran. Si Balton malah ketawa-ketawa ngeliat keberaniannya Rene. Sementara si Adele, alarm waspadanya langsung bunyi keras. Secara logika, jalan mendekat ke Swordsman itu sama aja kayak cari mati. Pas mereka udah tinggal beberapa inci aja, duel aura pun dimulai. Kakek tua lawan cewek muda, siapa yang bisa kumpulin aura, lebih banyak. Setelah nunggu lama banget, akhirnya ekspresi mereka berdua berubah jadi garang. Si pendekar pedang coba nusuk dia, tapi malah kena tebas jadi 2, pedang dan badannya terbelah. Semua orang kaget banget lihat aksi keren si cewek muda ini. Tanpa buang waktu lagi di ujian konyol ini, dan tanpa ngelirik lagi korbannya, Lady Rene balik dengan santai dan disambut sorakan. Bahkan instruktur Ares kelihatan puas banget sama aksinya. Mungkin yang paling kaget itu Adele. Si pendekar pedang pasti ngerasa kalau dia jago banget makanya awalnya ragu buat nyerang. Kayak orang yang sombong banget, Laurel ngeledek penampilan Rene.
Adele penasaran, terus nanya ke pewaris nafsu, kira-kira tim yang terdiri dari pewaris 7 dosa mematikan, bisa gak ngalahin Sword Saint yang asli dengan kekuatan penuh? Dia ketawa dan bilang gak ada makhluk hidup yang bisa ngalahin Sword Saint yang asli saat ini. Mungkin kalau Raja Iblis sebelumnya masih hidup, mereka punya kesempatan. Lagian, siapapun yang punya mata bisa lihat kalau yang palsu yang mereka pakai buat tes ini jauh lebih lemah dari 10% kekuatan yang diklaim para instruktur. Adele baru nyadar kalau dia kesulitan banget sama yang palsu yang bahkan gak punya 1/10 kekuatan yang asli. Dia yang bikin dunia ini, tapi dia terlalu gak tahu soal dunia iblis. Tapi, jantungnya tetap deg-degan nunggu hasilnya. Kelompok-kelompok yang bakal diuji ini semua dipimpin sama pewaris 7 dosa besar. Mungkin mereka jadi semangat gara-gara aksi Rene, tapi pewaris lainnya juga nunjukin kenapa mereka layak jadi pewaris. Mereka semua ngalahin si pendekar pedang palsu dengan meyakinkan, jadi susah ngebedain keunggulan tiap keluarga. Tapi Adele tahu siapa 2 besar dari kelompok ini, yang nanti bakal jadi tokoh penting di masa depan. Setelah semua dapat giliran, ujian masuk akhirnya selesai. Setelah ngumpulin semua orang di depan podium, instruktur Ares ngasih tahu kalau semua yang berani ikutan pertarungan, apapun hasilnya, dapat nilai lulus. Jadi, anak-anak muda yang tersisa sekarang resmi jadi trainee Saitan. Tapi, Ares ngingetin mereka buat gak buru-buru seneng dulu, karena mereka baru aja dapet tiket ke jalan neraka yang udah bikin banyak iblis patah semangat. Buat yang udah lulus, upacara masuknya bakal diadain 2 hari lagi. Yang berhasil ngalahin Sword Saint harus tinggal lebih lama. Adele mikir ini pasti ada hubungannya sama janji hadiah yang disebut-sebut pas tes pertama. Para pewaris dari 7 dosa besar, plus Adele, lulus dengan nilai jempolan. Dan mereka bakal punya kesempatan buat masuk ke gudang senjata. Tapi sebelum itu, Baltan angkat tangan, nanya gitu. Dia penasaran, bisa nggak sih mereka keluar dari gudang senjata dengan banyak banget senjata di tangan? Dia benar-benar semangat buat lihat apa yang setan siapin buat dia. Pertanyaan delusional ini emang khas banget sih buat anaknya si iri, Lycan Baltan, yang rasa ingin taunya nggak ada habis-habisnya. Adele inget banget nulis banyak tentang cowok ini di novelnya. Instruktur Ares dengan tenang bilang kalau para trainee bakal kesulitan buat berkembang kalau megang banyak senjata sekaligus. Jadi mereka cuma boleh ambil satu. Udah males jawab pertanyaan-pertanyaan aneh. Dia bawa mereka ke gudang senjata. Dia sentuh permukaan dinding. Dan tiba-tiba segel ajaib aktif. Pintu tersembunyi muncul di depan mata semua orang. Ares bilang kalau ini adalah hak istimewa yang Citan kasih buat murid-murid yang luar biasa. Pilihan mereka, mau yang terbaik atau terburuk. Semuanya tergantung keberuntungan. Bukannya kayak gudang senjata, pintu masuknya malah mirip gerbang penjara bawah tanah. Ares kasih tahu mereka buat masuk dengan urutan kebalikan dari ujian. Dan mereka bakal diperiksa waktu keluar. Jadi Baltan dapat giliran pertama dan Adele yang terakhir. Si orang besar itu kayaknya bener-bener gak suka sama dia. Semangat banget mau dapetin harta pertama buat dirinya sendiri. Baltan melambaikan tangan dengan gaya usil ke semua orang sebelum masuk. Karena Lady Rene udah punya senjata keren, dia berencana ambil artefak di dalam. Dan Adele juga mau ngelakuin hal yang sama. Karena mereka udah mikir kayak gitu, ahli waris yang lain pasti juga mikir yang sama. Semua artefak bagus bisa aja udah abis pas giliran Adele. Baltan keluar dari gudang senjata dengan mahkota Blackthorn. Kelihatan puas banget sama pilihannya. Skenario terburuk lagi kejadian nih. Sesuai dugaan, semua orang keluar bawa artefak. Sebelum dia sadar, giliran Adele udah tiba. Dia lihat gelang di pergelangan tangan Rene dan nanya soal fiturnya. Rene cuma bilang, masuk aja, dan cari tahu sendiri deskripsinya. Rene juga ngingetin dia soal beberapa barang yang dipajang gak ada deskripsinya. Barang-barang itu mungkin gak ada keterangannya, tapi masa ia gak berharga kalau dipajang di gudang senjata kan? Sebelum masuk, Adele ngasih tatapan lama ke instruktur Ares. Kayaknya sih, si besar ini agak tersinggung jadi dia bilang ke Adele buat ngomong aja kalau ada yang mau ditanya. Dengan ketawa canggung Adele tanya. Apa sih urusannya sama barang-barang yang gak ada deskripsinya? Ares dengan singkat menjelaskan kalau benda-benda itu adalah artefak dan senjata. Yang gak jelas tujuannya dan pemiliknya juga gak diketahui. Kalau beruntung, bisa dapat peninggalan keren. Tapi, bisa juga bawa kutukan seumur hidup. Setelah peringatan terakhirnya, Ares menyuruh orang terakhir masuk. Adele harus cari tahu sendiri apakah masuk terakhir itu untung atau sial. Begitu dia masuk, bangunannya berubah drastis. Ternyata terang dan rapi. Tapi, dia merasa agak gugup. Dia lihat cahaya di ujung lorong panjang, dan mengikuti sampai tiba di gudang senjata itu sendiri. Dia disambut dengan pemandangan senjata, dan artefak yang disegel di balik kaca ajaib. Semua macam peninggalan iblis memenuhi ruangan besar itu.
Dia berbelok ke kanan dan menemukan tombak yang kelihatannya unik dan membaca deskripsinya. Itu dikenal sebagai tombak taring kembar, senjata yang dipakai oleh iblis tanpa nama untuk berburu ular. Roh ular pendendam menghuni ujungnya, dan kalau diisi dengan mana, 2 ular akan muncul. Deskripsinya berusaha keras bikin benda ini kelihatan penting, tapi sebenarnya senjata ini sampah banget. Lagi pula, Adele udah punya belatinya. Selanjutnya adalah kristal cahaya bintang. Dulu dipakai sama seorang ahli astrologi. Kalau dimasukin mana, si pengguna bisa pinjem cahaya bintang buat nerangin sekitar. Ya, intinya kayak senter keren gitu deh. Tapi, kayaknya nggak terlalu penting, apalagi sekarang Adele lagi fokus sama elemen gelap. Waktu lihat kotak sihir yang kosong, dia penasaran sama deskripsi barang yang dulunya ada di situ. Namanya Great Circlet of the Victor. Barang ini bisa bikin pemakainya punya pemulihan dan stamina yang luar biasa, nempel terus sama penggunanya sampai mereka meninggal. Kayaknya ini yang dipakai Bolton di kepalanya. Adele merasa penemuan ini agak aneh. Dia ingat, pernah menyingkirkan barang-barang yang mengikat di novelnya, jadi dia nggak pernah nyangka bakal ketemu satu di sini. Sambil ngelihat ke kiri dan kanan buat ngecek area, dia makin yakin kalau barang-barang bagus sudah habis. Ikatan piton udah nggak ada, begitu juga bendera Jenderal Iblis dan lambang bangsawan jatuh. 7 dosa mematikan udah ngambil sebagian besar artefak rusa, dan sebagian besar baju Zero dan senjata di tempat ini hampir kayak sampah. Karena merasa nggak ada pilihan bagus lainnya, Adele mengalihkan perhatian ke artefak terkutuk. Tapi kemudian dia ingat ada cara unik yang cuma dia yang bisa pakai. Mengeluarkan kertas sihir, dia menguatkan tekadnya buat menghabiskan sedikit emas. Berbalik ke pedang rusak tanpa deskripsi, dia tanya ke pelayan untuk info. Dia diminta bayar dengan artefak di atas tingkat relik atau 100 koin emas. Sebelum ambil tabungannya, dia sadar satu hal lagi. Coba ide barunya, dia beralih ke gulungan rusak dan lakukan hal yang sama. Kali ini, dia diminta bayar minimal 50 koin emas, buat info lebih lanjut. Karena gulungan itu menilai pentingnya dari biaya, dia gak perlu bayar. Dia cuma perlu pilih barang yang paling mahal. Ada total 7 kotak tanpa deskripsi, dan dia cepet-cepet cek semuanya. Info tentang batu hitam berbentuk elang ini cuma seharga 1 koin emas. Jelas banget ini barang palsu. Karena cuma 1 koin emas, Adele pikir gak ada salahnya buat coba-coba. Ternyata si elang ini bisa tukar keberuntungan pemiliknya sama kesialan orang lain. Jadi ya, gak guna banget. Adele langsung lanjut nyari barang-barang misterius lainnya. Ada info yang harganya 100, ada juga yang 50-an. Tapi nggak ada yang super keren. Tinggal 2 lagi yang belum dicek, akhirnya dia nemu satu yang harganya 300 koin emas. Sebuah pelindung bahu. Halaman itu bilang ini mungkin artefak mitos. Barang ini bikin semua artefak lain yang dipilih para pewaris jadi nggak ada apa-apanya. Pas dia hampir aja menarik pelatuk dan memilih pelindung bahu, dia tiba-tiba tertarik sama barang terakhir yang belum dia periksa. Rasanya kayak ada yang ngeliatin, padahal dia sendirian. Artefaknya bentuknya kalung yang kelihatan biasa aja. Ada sesuatu yang bikin dia yakin kalau insting tajam Adele lagi bereaksi. Jadi, dia keluarkan kertas ajaib dan minta info lebih lanjut tentang aksesori aneh itu. Halaman itu bersinar terang banget, dan terbang sendiri sambil memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kertas curang itu ngasih satu kalimat sebagai jawaban. Kamu harus menyuguhkan dewa. Barang ini pasti minimal legendaris kalau sampai minta dewa sebagai tumbal. Pas dia pikir bakal kena sial, ternyata malah dapat berkah. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia sadar kalau dia terlalu cepat ambil kesimpulan. Sekarang ini, dia bahkan belum ada hubungannya sama dewa kecil, apalagi dewa iblis. Jadi, untuk sekarang dia coba masukin sedikit mananya ke kalung misterius itu. Setelah nunggu beberapa detik, yang ada malah sunyi senyap. Bikin frustrasi banget. Ada barang luar biasa di depannya, tapi dia sama sekali nggak tahu benda itu bisa apa. Dia mikir keras sambil coba trik lain pakai kertas itu, berharap bisa dapat info dengan cara nanya yang beda. Tapi setiap kali dia nanya soal kalung, dia selalu disuruh kasih dewa sebagai ganti. Akhirnya dia mulai nyerah, buat dapat info gratis. Meski begitu, dia nekat pilih kalung penuh permata itu sebagai hadiah. Apapun fungsinya, dia yakin banget itu barang paling berharga di gudang senjata ini. Setelah pakai aksesorisnya, dia buka jendela status buat cek ada perubahan nggak. Pas banget seperti yang dia duga. Tiba-tiba muncul sifat aneh yang sebelumnya nggak ada. Dia harus pelan-pelan cari tahu ini sebenarnya apaan sih. Pas dia keluar dari gudang senjata,
Instruktur Ares nanya soal pilihan barangnya yang aneh. Dia jujur aja bilang kalau dia pilih barang yang gak ada deskripsinya. Waktu ditanya apakah dia punya info orang dalam, dia jawab jujur kalau gak punya. Secara teknis itu bukan bohong sih. Adele cuma gak bisa mikir alasan yang masuk akal kenapa hal ini kayaknya benci banget sama dia. Akhirnya, si besar itu nyerah. Mungkin dia agak curiga, tapi dia harus percaya sama kata-kata kadetnya. Dia pun beralih ke para pemimpin baru. Dan menyarankan mereka untuk menjaga artefak pilihan mereka. Karena bisa jadi itu adalah penyelamat mereka. Adele melihat sekeliling ruangan dan melihat sosok-sosok yang nanti bakal jadi pemimpin dunia iblis. Mereka pasti bakal dapat banyak investasi dan dukungan di masa depan. Kalau dia bisa nyedot sedikit dari sumber daya itu buat dirinya sendiri, dia bakal puas. Setelah selesai, pintu tersembunyi ke gudang senjata itu lenyap tanpa jejak. Dengan ujian yang udah kelar, saatnya buat si Nona dan pengawalnya balik ke asrama mereka. Tapi sebelum mereka pergi, ada yang menghentikan Adele buat melangkah lagi. Baltan yang tersenyum datang mendekat buat minta maaf atas sikap kasarnya sebelumnya. Dia ngenalin diri dengan sopan dan ngulurin tangan buat baikan. Ini bener-bener tiba-tiba, tapi Adele nggak pernah nolak orang yang sopan. Pas Adele jabat tangan Baltan, dia langsung ngeh kalau orang ini jauh banget dari sopan. Baltan malah ngegenggam tangan Adele dengan kenceng banget, sambil senyum jahil. Adele ngerasain sakit yang tajam dan bikin tangannya kayak mau hancur. Baltan tuh, tipe orang yang gak peduli sama orang lemah. Dia cuma tertarik sama yang kuat, didorong rasa iri dan cemburu. Dia pernah bikin tokoh utama novel hampir mati, tapi begitu dia sadar potensi si MC, si bajingan itu menyelamatkannya untuk duel lain di masa depan. Licen Baltan itu benar-benar gila pertempuran. Dengan senyum sombong di wajahnya, Baltan memancing Adele untuk bergerak. Jadi dia memutuskan untuk menjadikan pedang Baltan sebagai target buat pindah posisi juga. Dalam sekejap, dia tukar posisi sama pedangnya, dan tak bahu si bajingan itu. Tesnya baru aja selesai, jadi Adele lagi nggak mood buat nurutin kemauan anak manja. Lagian jabat tangan tadi hampir bikin tulangnya remuk. Sebagai balasan, Baltan ketawa terbahak-bahak. Ngeliat kemampuan Adele malah bikin semangat tempur si gila itu makin membara. Sekarang, dia mau berantem sampai mati. Sebelum semuanya makin kacau, Lady Rene maju buat menghentikan si gila ini. Dia ngeluarin auranya yang bikin merinding, ngasih peringatan ke Baltan, kalau dia bakal ikut campur, kalau si Baltan terus-terusan jadi gila. Akhirnya, si maniak ini nurunin auranya. Meski dia suka banget berantem, ngelawan dua orang kuat sekaligus kayaknya kebanyakan. Dia nggak mau ambil resiko cedera sebelum sekolah mulai. Lagian, masih banyak kesempatan buat saling babak belur. Si maniak ini emang beneran gila. Dia bilang gak mau cedera, tapi malah siap buat berantem sampai mati. Neraka belum bisa lepas dari Balton, nih. Sekarang saatnya dia pergi bareng gadis muda itu. Walaupun semua kekacauan itu, Adele gak bisa nahan rasa excited buat kehidupan di Saitan. Balik di hotel, Adele bangun pagi-pagi dengan perasaan segar. Bro dengan santainya pamerin badannya yang keren banget, bikin kita yang manusia biasa ini iri. Dia merasa lebih baik dan makin kuat tiap hari. Dengan semangat, dia ambil seragam yang dikirim Saitan buat dicoba. Setelah pakai celana hitam standar dan blazer hitam yang ada patch-nya, dia kaget karena ternyata nyaman banget. Mereka nggak boleh pakai apa-apa, selain seragam selama 3 tahun penuh. Tapi setidaknya seragamnya praktis. Penasaran pengen lihat Lady Rene pakai seragamnya, dia buru-buru ke kamarnya, dan mengetuk pintu. Setelah memastikan kalau itu pengawalnya, Rene membuka pintu. Adele kaget banget lihat betapa cantiknya dia dengan blazer dan rok klasiknya, apalagi kena sinar matahari dari jendela. Dia nggak bisa nahan buat kasih pujian, bikin si nona muda jadi malu-malu. Mungkin dia jagoan banget kalau pegang pedang, tapi sisi imutnya juga bikin hati meleleh. Karena Adele lagi dapat libur langka, dia rencana mau jalan-jalan keliling kota sebentar. Dia membungkuk dan nyaranin Rene buat istirahat. Tapi dia dihentikan sebelum pergi. Dengan muka merah dan malu-malu, dia tanya, apakah dia lupa sesuatu. Dia ingetin kalau dia memang libur sebagai murid. Tapi nggak sebagai penjaga. Dia benar-benar lupa sama pekerjaan utamanya, karena udah terlalu semangat mau istirahat sendirian. Akhirnya, buat kompromi, dia bakal ikut jalan-jalan keliling kota setelah ganti baju. Begitulah, rencana liburnya jadi berantakan. Tapi kesedihannya hilang karena keramaian kota. Kota yang bersih dan damai ini bikin susah percaya kalau perang pernah terjadi 10 tahun lalu. Rekonstruksi masih berlangsung di daerah luar.
Manusia mungkin sudah menang perang, tapi belum sepenuhnya bisa menguasai ibu kota. Sambil menarik-narik lengan bajunya, Lady Rene dengan polos menunjuk ke sebuah gerobak makanan pinggir jalan, penasaran mau nyobain. Dagingnya mengkilap karena dimasak dengan pas. Itu tusuk sate dari daging rusa dan sayuran. Penasaran rasanya kayak ayam atau enggak, Adele pesan 2 buat dia dan si Lady. Begitu mereka gigit pertama kali, rasa enaknya bikin suasana hati jadi cerah. Adele geli lihat Rene yang biasanya serius jadi bikin ekspresi lucu. Mungkin dia mulai terbuka sama Adele pelan-pelan. Mereka berdua lanjut jalan-jalan di alun-alun kota, sambil ngobrol asyik. Udah lama banget Adele nggak punya waktu istirahat beneran, dan mungkin ini bakal jadi yang terakhir buat dia. Akhirnya, jalan-jalan mereka bawa ke sebuah patung gede di tengah ibu kota. Adele ngeliatin patung raksasa itu dengan bingung, dan Rene jelasin kalau itu gambarnya Raja Iblis pertama. Pas dilihat lebih dekat, dia ngeh kalau mirip banget sama Diana. Nggak tiap hari lo bisa lihat wajah Raja Iblis pertama dari dekat. Waktu Adele coba fokus lebih, dia lihat mata patung itu bersinar dengan cahaya yang familiar. Kalung yang menggantung di lehernya beresonansi dengan tatapan tajam itu. Monumen stoik dari Raja Iblis pertama tiba-tiba memancarkan kekuatan aneh ke artefaknya. Dan yang bikin kaget, salah satu permatanya jadi pudar dan berubah abu-abu. Yang lebih aneh lagi, Rene nggak lihat apa yang baru aja terjadi. Dia cuma lihat Adele bertingkah aneh dan ngeluarin artefaknya. Padahal biasanya nggak mungkin dia nggak lihat cahaya yang menyilaukan itu. Tapi dari ekspresi bingungnya, dia beneran nggak ngerti. Adele ingat halaman yang minta dia menawarkan dewa buat dapetin informasi. Sekarang, dia baru aja nemuin sesuatu yang penting di tempat yang nggak terduga. Dia yakin banget kalau artefak ini ada hubungannya sama Raja Iblis pertama, bikin dia makin semangat buat nyelidikin lebih jauh. Jadi, jalan-jalan mereka keliling kota berakhir dengan Adele yang penuh rasa penasaran. Besok paginya, mereka langsung cabut ke Saitan buat acara masuk sekolah. Kepala sekolah, sama para pengajar berdiri di panggung, menghadap sekitar 100 murid baru di aula. Adele bisa dengar anak-anak baru itu nyebut kepala sekolah kayak anak kecil, padahal dia monster yang bisa ngancurin mereka tanpa usaha sama sekali. Ada juga yang bilang dia imut. Mereka bilang anak kecil yang penuh tato itu imut. Beberapa teman sekelas Adele harus ngecek hard drive mereka. Tiba-tiba, Adele melotot tajam ke arah para siswa yang bikin masalah. Dia sempat mikir, mungkin aja dia bisa baca pikiran orang. Terus, pas instruktur Ares teriak, semua langsung diem, dan acara pembukaan pun dimulai. Kepala sekolah kasih pidato yang biasa aja, dan suasananya jadi lebih tenang. Setelah pidato pembukaan selesai, upacara pengambilan sumpah buat kadet terbaik dan runner-up dimulai. Kayak yang udah diduga, penghargaan itu jatuh ke Diana dan Baltan. Pas lihat Lady Rene, dia kelihatan santai aja, walaupun gak dapat posisi teratas. Ya masuk akal sih soalnya dia masuk sekolah ini cuma buat balas dendam ke ibunya. Dia gak peduli sama kompetisi. Nah, kalau Adele, dia punya rencana sendiri. Gak peduli orang lain bilang apa. Pas lagi jalan ke podium, Baltan ngasih tatapan menantang dan senyum sombong ke dia. Adele sih milih buat cuek aja. Ikut-ikutan sama orang gila kayak gitu cuma bakal bawa masalah. Pas kadet teratas naik ke panggung, kehadirannya aja udah nunjukin kenapa dia di puncak. Seperti yang diharapkan dari anak yang diberkati dewa, putri Raja Iblis Diana, emang gak ada tandingannya. Janji kadet teratas buat menghapus aib mereka, dan membangun kembali dunia iblis bergema di dalam auditorium. Semua orang bisa merasakan kemarahan dari mereka yang kehilangan rumah dan keluarga gara-gara manusia. Kalau para iblis ini tahu kalau Adele berasal dari garis keturunan si pembakar bisa-bisa dia disiksa selamanya. Setelah upacara masuk selesai, Pak Ares, instruktur kita, nyuruh semua orang cek kelas yang udah ditugasin di papan pengumuman. Semua orang ngantri rapi, buat cari nama mereka di papan itu. Pas Adele ngecek daftar kelas dia nemu namanya di kelas A. Tapi waktu dia cari nama Lady Rene, hampir aja air matanya jatuh. Untungnya, bosnya dapat kelas C. Dia coba-coba pasang muka bete. Tapi senyum di wajahnya bikin ketahuan suasana hatinya. Dia bilang kalau dia tetap penjaganya dan harus siap sedia kalau dipanggil. Senang dengan sedikit kebebasan yang baru didapatnya, Adele jalan ke kelas yang udah ditentukan buat dia. Di jalan, dia nggak sengaja nabrak murid lain. Anak itu langsung ngeliatin dia, dengan tatapan kayak mau bunuh, lehernya sampai kelihatan uratnya. Anak yang gak sopan itu ngancem mau bunuh dia, dan bilang, dia mirip monster Cerberus. Adele kaget banget dengan sikap kasar dari orang asing itu.
Dia kenal anak itu sebagai anaknya Faris, keturunan dari Glatoni namanya Samuel. Dia lumayan kuat di antara 7 dosa mematikan. Si bocah ini malah ngajak ribut padahal dia yang salah. Biar nggak ada masalah di hari pertama, Adele minta maaf. Samuel itu aneh banget, mukanya kayak minta ditonjok. Selain Lady Rene, kayaknya anak-anak dari dosa besar ini emang aneh-aneh semua. Adele cuma bisa berdoa biar nggak sekelas sama Baltan di kelas A. Di ruang guru Saitan, ada rapat yang lagi panas. Instruktur Idea ngotot kalau dia harus dihormati sebagai instruktur beneran di Saitan. Tapi instruktur Ares bilang dia nggak bisa dipercaya buat ngurusin anak yang super berbahaya. Dan bilang kalau dia punya lebih banyak pengalaman nangani kasus kayak gini. Idea ngerasa konyol banget nih orang mau nyerobot dia buat nguasain kelas A. Di tengah-tengah mereka, kepala sekolah Lucian minta mereka buat tenang dulu. Idea ngerasa nggak adil banget soalnya dia terus-terusan kena kritik. Buat bikin suasana lebih adem, kepala sekolah ngasih Ares kesempatan buat jelasin kenapa dia pengen tukeran kelas sama Idea. Dia cuma bilang kalau dia lebih siap buat nangani murid itu Adele, karena dia udah sering banget ketemu lawan kayak anak itu di medan perang. Sekali lihat aja, dia udah tahu kalau anak itu bakatnya jadi pembunuh alami. Dia tuh tipe orang yang bakal nunjukin pedangnya ke teman sendiri, jadi harus cepet-cepet dikasih tahu. Instruktur lain bilang dia lebay banget sama bocah setengah iblis yang lebih lemah dari anak-anak dosa besar. Ares bilang kekuatan mentah bukanlah ukuran kekuatan sejati. Keberanian dan ketenangan Adele nggak kalah sama pewaris terbaik. Makanya dia mau ambil alih kelas A, biar bisa ngawasin kadet itu. Jadi intinya, dia bilang ide instruktur lain nggak bisa dipercaya buat ngurus satu murid yang menonjol. Ares ngerasa koleganya kayak anak kecil. Dengerin omongan gak penting ini, kepala sekolah pun cuma bisa ngelus dada. Dia sedikit menunjukkan auranya, bikin para instruktur langsung diam. Dia ngerti sih kenapa Ares khawatir, tapi kalau ganti pembimbing kelas sekarang malah bisa bikin masalah tambah banyak. Tapi, dia juga tahu kalau waspada dikit gak ada salahnya. Jadi, dia minta instruktur Idea buat perhatiin anak yang namanya Adele. Dengan begitu, rapatnya selesai, dan hari pertama kelas resmi dimulai. Di ruang kelas A, Adele duduk diam sambil ngedumel soal nasibnya. Di depannya ada Laura Fran, yang auranya menggoda banget, udah mulai gangguin dia terus-terusan. Paling nggak, bareng sama dia, lebih baik daripada bareng Diana. Dan bukannya Baltan, salah satu teman sekelasnya adalah Samuel, anak nakal yang rakus banget. Laurel sombong banget nanya ke dia apa dia ngikutin dia masuk kelas padahal semua orang tahu pembagian kelas itu acak. Sambil ketawa angkuh, dia dengan sombongnya kasih Adele kehormatan, jadi budaknya lagi. Lihat deh tanduknya. Beberapa dari kalian pasti langsung nyerah. Pas mereka ngobrol satu arah, Samuel tiba-tiba nyela dan ngancam bakal bunuh mereka berdua kalau nggak diem. Bahkan buat ukuran iblis, anak ini nyebelin banget. Laurel nggak suka banget sama nada bicaranya. Untungnya, dia nemu orang lain buat digangguin, jadi Adele bisa nangis sendirian. Soalnya, kayaknya ini bakal jadi kehidupan Adele di masa depan. Tiba-tiba, pintu kebuka lebar dan instruktur Idea masuk ke ruang kuliah. Langsung bikin semua orang diem. Kehadirannya bikin semua orang respek. Pas akhirnya dia sampai di depan, instruktur Idea ngenalin diri ke para kadet kelas A. Dia juga nambahin kalau orang-orang lebih sering manggil dia, Legion of Calamity. Nama panggilan itu keren banget, serius deh. Para murid bisik-bisik pas denger nama julukannya. Katanya, dia terkenal karena pernah ngebantai 10.000 atau 30.000 orang sendirian di Sungai Pollux. Adele suka banget sama yang dia dengar. Dengan mentor sekeren itu, peluang dia buat bertahan hidup pasti bakal naik banget. Setelah perkenalan selesai, dia langsung masuk ke gimana kelas mereka bakal berjalan beberapa hari ke depan. Sebenarnya simpel banget sih, dia bakal ngajarin mereka cara berburu. Tapi tenang, mereka nggak bakal berburu binatang atau monster. Mereka bakal berburu, salah satu alasan utama kenapa para kadet datang ke Saitan. Mereka bakal belajar cara berburu manusia dengan benar. Adele tetap tenang aja, pas dengar hal kayak gitu. Instruktur Idea bakal tanggung jawab penuh buat kelas berburu ini. Magic dan senjata akan diajarin sama instruktur lain yang jago. Selain itu, dia juga bakal ngurusin latihan stamina dasar. Buat kelas pertama mereka, cuma diem di dalam kelas tuh nggak cukup. Mereka harus pergi ke tempat latihan. Begitu Adele ngeliat tempatnya, dia kaget banget sama ukurannya. Mungkin 4 atau 5 kali lebih besar dari lapangan biasa.
Pas semua orang udah kumpul, instruktur IDEA mengaktifkan kemampuannya dan memanggil lubang hitam yang berputar, sambil nyuruh semua orang buat merhatiin apa yang dia lakuin. Pas lubang hitamnya udah gede banget, kegelapan mulai menyebar kemana-mana. Lubang itu tiba-tiba berubah jadi portal, dan suara logam yang berbaris keluar terdengar keras. Pasukan tentara manusia keluar dari portal itu, wajah mereka datar banget. Melihat wajah tegang para kadetnya, dia meyakinkan mereka kalau itu cuma ilusi yang dibikin sama sihir. Dia juga yang bikin si pendekar pedang, yang menguji mereka waktu ujian masuk. Adele bisa tahu, kalau orang yang bisa bikin klon mendekati 10% kekuatan si pendekar pedang itu bukan orang sembarangan. Instruktur ini memang hebat banget. Walaupun Saitan cukup tangguh, dia yakin banget kalau Akademi Kerajaan jauh lebih hebat dari itu. Instruktur IDEA ngasih tugas simpel ke kadet kelas A. Mereka harus ngelewatin manusia-manusia dan nyampe ke dia. Pertama-tama, dia ngeliatin lapangan sampai matanya berhenti di satu trainee. Dia manggil Adele buat nyoba pertama kali. Dengan senyum licik, dia nantangin Adele buat nusuk lehernya, kayak yang dia lakuin sama klon Sword Saints. Pas Adele kira dia udah lolos dari tatapan tajam instruktur Ares, ternyata instruktur IDEA juga waspada sama dia. Pertama, dia nanya kalau mereka nggak bakal sparring biasa aja. Dia jelasin kalau manusia ngandelin pemimpin mereka buat kekuatan mental. Mereka gampang jatuh kayak domino kalau pemimpinnya tumbang. Seorang pemimpin yang kuat bikin pasukan jadi kuat juga. Dia bakal ambil peran itu buat latihan ini. Adele mikir itu masuk akal. Di buku Sun Tzu Seni Perang, ada cerita kalau musuh bisa dikalahkan dengan nangkep pemimpinnya. Pas dia ngeluarin belatinya, senyum percaya diri muncul di wajahnya. Ngalahin pemimpin di tengah pasukan tuh gampang banget. Instruktur IDEA dengan ceria nambahin kalau ngalahin dia tuh mustahil, jadi cukup sentuh aja pakai tangan atau senjata buat dapat nilai lulus. Jadi, dia nyuruh pasukan manusianya buat mulai serangan. Waktu baru jalan 1 detik, dan Adele udah pindah dari belakang instruktur yang terlalu percaya diri itu. Kalau dia mau, belatinya bisa aja bikin kepala Adele lepas. Senyum percaya diri Adele langsung hilang pas dia ngerasain aura membunuh yang bikin dia kaku. Adele dengan nada main-main nanya, apakah ini dianggap lulus? Awalnya mereka terpisah sekitar belasan meter, tapi jarak segitu udah kayak nggak ada apa-apanya buat dia sekarang. Cuma perlu 2 kali pindah, buat bisa muncul di belakang Adele. Dia terus ningkatin kemampuan pindah posisinya. Nggak lama lagi dia bakal jadi pembunuh bayaran yang sempurna, bisa ngancurin markas musuh dengan gampang dan keren. Ide Adele ketawa. Dia nggak sebodoh itu buat ninggalin tubuhnya tanpa perlindungan. Tubuhnya dilindungi sama semacam penghalang. Setidaknya sekarang dia ngerti kenapa Ares begitu keras kepala buat jagain anak ini. Dia ngasih nilai lulus dan nyuruh dia balik ke barisan. Pas dia balik ke kelompoknya, dia mikir apa yang dia rasain itu permusuhan atau cuma penasaran. Tapi, apapun itu, bikin dia khawatir identitasnya bisa bocor. Instruktur IDEA muji kadet Adele, dan kasih peringatan ke yang lain kalau yang gagal bakal dapet kelas tambahan. Jadi, kelas A gantian coba nembus pasukan klon manusia. Seperti yang diharapkan dari para demon, mereka udah jago banget soal dasar-dasar bertarung. Lagian, lawannya cuma manusia biasa yang gak punya kekuatan apa-apa. Tapi ya, yang bisa mereka lakukan sejauh ini cuma ngalahin beberapa boneka, yang bahkan gak langsung dikendalikan sama instruktur. Satu persatu, para kadet terpaksa nyerah karena kalah sama formasi batalion yang asal-asalan. Kadet berikutnya yang dipanggil udah lihat kesalahan teman-temannya, jadi dia coba pakai tempat yang lebih tinggi, buat ngelewatin tembok boneka manusia itu. Tapi dia langsung kena tembak sama sekelompok pemanah boneka dan panah-panahnya. Adele senyum canggung ngeliat tingkah yang kayak gitu. Momen-momen kayak gini bikin dia ingat betapa kacau transfer posisi sebenarnya. Kalau kayak gini terus dia harusnya bisa jadi yang paling top di kelas. Selanjutnya ada Samuel nih. Adele penasaran banget pengen tahu apakah sikap sok jagonya Samuel sebanding sama kemampuannya. Begitu ambil posisi mulai, Samuel langsung ngumpulin mana di sekeliling tubuhnya. Mana yang terkumpul makin banyak sampai tekanan di area sekitarnya meningkat. Sesuai banget sama gayanya yang suka pamer, mana Samuel berubah jadi tornado yang isinya kekuatan destruktif murni. Para kadet lainnya hampir terbang tertiup angin yang kenceng banget. Adele kaget banget ngeliat Samuel menghapus seluruh batalion manusia dalam sekali serang. Ini pertama kalinya dia lihat sihir level tinggi kayak gitu. Kemampuan unik Samuel yang serakah itu emang keterampilan monster yang bisa melahap apa aja di jalannya. Adele mikir anak itu mungkin bakal jadi nomor 1 di kelas untuk sementara.
Tapi pas debunya hilang, instruktur Idea muncul tanpa lecet sedikit pun. Malah, dia kelihatan agak kecewa sama kelompok ini. Adele udah menduga sih, gak mungkin kan seorang instruktur bakal kebawa angin gara-gara kadet. Serangan Samuel bikin semua orang mundur kecuali si pemimpin. Itu aksi yang keren banget, sampai bikin orang-orang kaget sebentar. Sayangnya, kayak yang lain-lain, Samuel gagal juga. Dia kelihatan kaget, kayak mau protes gitu. Tapi, si instruktur Idea cuma jentikan jarinya, dan nunjukin kenapa hal sepele nggak ada gunanya lawan dia. Di belakangnya, ada banyak banget boneka manusia. Dia bilang lagi, kalau pemimpin masih hidup, manusia bakal selalu cari pengganti buat isi posisi. Adele ngira-ngira, ada sekitar 200 boneka di belakang si instruktur. Yang bisa dibilang Profesor Idea cuma, sihirnya Samuel sih keren. Tapi ya buat anak baru tingkat 1 aja. Samuel yang rada sensi itu tahu kalau nggak bijak buat ngejawab balik. Jadi, dia cuma mendengus terus balik ke kelompoknya. Adele agak kaget sih, anak itu bisa nerima hasil yang pahit, walaupun kelihatan nggak puas. Pas mata mereka ketemu sebentar, Samuel ngerasa marahnya makin naik. Kepercayaan diri yang kelewat tinggi dari si anak ini, bikin dia gagal. Kalau aja dia fokusin semua kekuatannya ke target yang benar, pasti bisa lolos tes ini tanpa masalah. Penilaian awal tetap lanjut pas Idea manggil kadet lain. Tawa tinggi dan sombong terdengar dari kerumunan. Laurel frown maju ke depan, semangat banget buat dapat giliran unjuk gigi. Para kadet lain yakin banget kalau dia bakal lolos. Tinggal gimana caranya aja. Dia berdiri di depan boneka-boneka itu, nyebut mereka sebagai anak buah yang berani-beraninya ngadangin jalannya. Kata-kata sombongnya nggak dapet reaksi yang dia harapkan. Keringat dingin mulai muncul. Dan kata-kata angkuhnya berhenti keluar. Setelah sadar kalau dia nggak bisa pakai kemampuannya ke boneka-boneka itu, dia mikir keras cari cara, biar bisa keluar dari situasi ini. Seperti yang Adele duga, pewaris nafsu ini bukan tipe yang suka berantem langsung, kembali ke ujian masuk. Tapi, dia memperlakukan teman-temannya kayak minion yang udah gila, sementara dia sendiri santai di belakang, kasih perintah kayak ratu lebah. Tanpa minion dia tuh jadi nggak ada apa-apanya. Karena bingung cari jalan keluar, dia balik fokus ke kelompok kadet dan tatap-tatapan sama Adele. Dengan mata memelas, dia minta tolong tapi masih manggil Adele dengan sebutan budak. Tanpa tahu kalau hubungan mereka itu cuma sepihak, seluruh kelas diam-diam ngobrolin apa yang baru aja mereka dengar. Adele emang udah nggak niat bantu Laurel dari awal, tapi sekarang dia benar-benar nggak bakal bantu. Kep sama tangisannya, instruktur Idea nyuruh pasukannya buat maju. Laurel kaget banget lihat boneka-boneka itu ngerubungin dia. Mereka ngelilingin terus ngasih bogem sama tendangan. Adele nggak nyangka banget kalau Laurel nggak kepikiran buat belajar ngasih buff ke dirinya sendiri. Semua orang pada nontonin boneka-boneka itu, ngehajar dia lumayan lama. Sambil Laurel teriak-teriak minta tolong. Tapi, pas semua orang fokus sama kejadian itu, Adele malah perhatiannya ke hal lain. Dia ngeliat salah satu temennya bisa nyembuhin luka sampai sembuh total. Magic penyembuhan tuh cuma bisa dipakai sama manusia, jadi kalau gitu, bisa ditebak kalau si cewek rambut pink ini pasti setengah iblis juga. Kehilangan bakat tuh jarang banget loh. Setan yang bisa menyembuhkan itu hampir nggak ada. Meskipun dia lupa nama cewek ini, dia udah catat di otak buat nyari cara, biar bisa kenalan sama dia. Pas dia mau nyamperin, tiba-tiba instruktur Idea nyuruh dia buat bantuin kadet Fran balik ke kelas karena tesnya udah selesai. Wah, timingnya bener-bener nggak pas banget. Dia lebih milih buat kenalan sama si penyembuh daripada harus jagain anak manja. Dia jongkok dan mencolek Laurel yang udah babak belur di dahinya, sambil manggil dia nggak berguna. Adele terus-terusan nyolek dia biar bangun dan berdiri. Dipukulin sih dia masih bisa tahan, tapi dipermalukan di depan semua orang bikin dia tambah parah. Setidaknya kalau dia dipanggil budak, dia bisa balas dengan bilang kalau dia lebih kuat daripada dia. Sebelum kelas berakhir, instruktur Idea nyuruh semua orang buat kumpul dan berbaris. Dia punya ekspektasi tinggi, tapi hasilnya benar-benar mengecewakan. Tapi, hari ini pelajaran pertama yang bagus, penting banget buat anak-anak muda ini ngerasain kekalahan telak biar tahu posisi mereka di dunia. Mereka harus tahu di mana kelemahan mereka dan kesalahan apa yang mereka buat. Menemukan batasan mereka sejak awal adalah langkah besar ke depan. Dengan tahu ini, mereka bisa saling dukung saat bertempur. Adele merasa aneh banget kenapa Saitan pakai penempatan kelas acak, padahal biasanya sekolah manusia bagi-bagi siswa berdasarkan kemampuan mereka. Si instruktur Idea ngomongin soal sinergi. Walaupun hari ini banyak yang gagal,
ternyata ada satu siswa yang lolos ujian. Dia langsung jadi pusat perhatian deh. Idea kasih tatapan lama ke dia sambil bilang, bakal memperhatikan kemajuannya. Adele jadi agak canggung pas ngucapin terima kasih soalnya ngerasa tatapan teman-temannya kayak panas banget di punggungnya. Akhirnya, mereka dibubarin dan disuruh balik ke kelas buat pelajaran berikutnya. Kalau instrukturnya galak, teman seangkatannya juga ikutan galak. Samuel kelihatan banget. Kayak siap-siap buat menyerang. Adele khawatir banget. Kayaknya bikin kelompok sendiri sekarang susah banget gara-gara anak-anak usil dari Seven Deadly Sins itu. Setelah kelas berburu, pelajaran yang lain berjalan lancar. Selanjutnya di jadwal mereka adalah pelajaran teori. Di kelas teori, mereka belajar tentang sejarah dunia iblis dan kelemahan dasar manusia. Adalah, dengerin dengan serius. Hari ini dia tahu, kalau iblis itu sebenarnya punya struktur tubuh yang hampir sama kayak manusia. Kalau kena di bagian tertentu, sakitnya juga sama. Lain kali, mereka bakal ada kuis, jadi si pengajar ngingetin mereka buat belajar. Biasa aja sih sebenarnya. Tapi, buat Adele, sekolah itu ngebosenin banget, apalagi dia udah ngalamin ini di kehidupan sebelumnya. Baru hari pertama, tapi dia udah ngerasa lelah. Sama kayak di hidupnya dulu, dia gak punya temen buat ngobrol abis kelas. Ngomong-ngomong soal teman, ada cewek yang lagi dia coba kenalan. Cewek berambut pink, yang punya kekuatan penyembuhan. Karena kelas berikutnya mulai beberapa menit lagi, mungkin ini kesempatan buat ngobrol sama dia. Pelan-pelan dia jalan ke mejanya, mereka saling pandang sebentar. Dengan senyum hangat, Adele memperkenalkan dirinya dengan baik. Cewek itu menatapnya dalam diam. Sementara teman-teman sekelas yang lain berhenti melakukan apapun, dan memperhatikan mereka berdua. Sekarang pas dipikir-pikir, Adele sadar kalau dua setengah iblis ngapa-ngapain bareng, pasti bakal menarik perhatian banyak orang. Cewek itu kelihatan gak nyaman, jadi lebih baik obrolannya dilanjutin lain kali aja. Jadi dia buru-buru cabut dari situasi yang canggung itu. Mau ke pintu, dia cuma pengen ke toilet buat ngilangin rasa kesepian atau apalah. Tiba-tiba, pintunya kebuka. Dan Samuel masuk. Untuk yang kesekian kalinya hari ini, mereka saling pandang. Adele cuma pengen kabur. Tapi, bocah nyebelin ini ngeliat dia kayak sampah. Biar suasana tetap adem, Adele terpaksa ngalah, dan kasih jalan, buat Samuel masuk duluan. Pas si anak lewat, Samuel ngejek dan bilang, kalau Adele itu makhluk rendah yang menjijikan. Semua orang punya batas kesabaran. Adele udah berusaha banget buat gak cari masalah seharian, tapi akhirnya dia gak tahan lagi sama omong kosong ini. Dia putar kepala, dan dengan sarkas ngasih pujian buat keluarga Samuel, kayaknya nyentuh titik lemah. Samuel melepaskan aura bau busuknya, dan minta orang itu ngulang lagi apa yang barusan dia bilang. Adele malah makin ngegas muji-muji keluarga rakus itu yang katanya bisa bikin sampah beneran bisa jalan dan ngomong. Kata-kata itu bikin Samuel makin ngamuk. Tapi ya, jujur aja, nggak butuh banyak buat bikin dia marah besar. Beda sama Bolton yang paham kapan harus maju mundur, si bodoh ini nggak bisa nahan benci dan permusuhannya. Kalau anak ini bakal ganggu rencana Adele, mending langsung disingkirin aja sekarang. Samuel mulai memanipulasi mana di sekeliling tubuhnya, membentuk armor berduri. Adele santai aja. Dia mikir kalau dia bisa lolos dengan meledakkan satu lengan kalau dia bisa bikin kejadian itu terlihat wajar. Tapi sebelum mereka berdua sempat bentrok, instruktur untuk kelas berikutnya udah datang tanpa ada yang sadar. Setelah menghilangkan aura marah mereka, instruktur yang rambutnya klimis dan pakai kacamata itu tersenyum ramah, dan dengan sopan minta semua orang untuk duduk. Samuel dan Adele bahkan gak nyadar instruktur itu masuk ke ruangan.